ya ini kayaknya ya pengukuhan. Jadi dia ada peran di situ. Kenapa itu ada sejarahnya? Ya, karena Tertullian itu termasuk bapak-bapak gereja. Dan yang lucu, Tertullian ini dibidatkan dia ini, sempat dibidatkan. Dibidatkan, ya. Iya, sempat dibidatkan, tapi konsepnya diambil gitu. Karena bagian apa ya? Bahas homo iosus sama homo ioisus. Homo oisus sama homo ioisus. Nah, gitu. Mungkin dia kayaknya sih seorang filsuf juga. Dia tahu sendiri. Iya, sebelum masuk ke Kristen dia filsuf dia. Mengubah paham gitu loh. Pemikirannya tuh bisa mengubah paham suatu pemikiran. Mungkin di situ ada perbedaan juga di internal gitu ya. Kalau nggak salah ya, ini saya gitu pendapat saya. Yes, jadi dia ini ya itu dia tuh orang pagan, lalu kemudian intelektual juga gitu kan, lalu kemudian dia masuk Kristen. Nah, dia jadi bapak gereja di situ karena dia membela iman Kristen dari pagan-pagan yang lain di zaman itu gitu. Iya, zaman beda sama eranya Islam kan. Kalau Islam udah monoteis kan, tapi berperang juga kan Muhammad lawan ini kan yang agama yang pagan Quraisy, yes gitu kan. Nah, kalau perangnya bapak-bapak gereja ini kita bisa lihat di Justin Martyr gitu, ketika menghadapi pertanyaan dari orang-orang pagan, terutama yang aristokratnya ya. Nah, di sana Justin Martyr itu secara garis besar menyamakan dia menyamakan, memang sama kok, memang sama, nggak ada bedanya gitu. Cuman yang membedakan itu hanyalah kalau Yesus ini itu dia lebih mulia dari dewa pagannya kalian, gitu doang. Saya sih ya lebih tertarik sama yang masalah yang gini, teman pribadi aja gitu, ngecek sendiri gitu, meneliti sebenarnya tuh tentang Tuhan, tentang agama, histori agama dimulai dari ciptaan awal. Kemarin kan saya nanya Bang Juma itu baru ngejelasin sampai malaikat kalau nggak salah dia, tentang dari Islamnya ya, dari sisi Islam. Nanti saya ada mau tanya-tanya lagi. Jadi saya Artanus mau masuk Islam? Enggak. Saya lagi belajar Bang Kores. Saya sedang belajar. Bentar Bang Zuma, kalau ada waktunya insya Allah lepas sholat isya beliau masuk kalau ada kesempatan sebentar. Jangan salah persepsi ya. Enggak, aman. Saya lebih daripada berdebat, saya lebih suka ini aja gitu. Bertanya. Mengambil kesimpulan dari dua arah. Ini kan lagi ramai nih di TikTok debat-debat gini, makanya saya masuk. Saya pengen tahu aja, saya pengen belajar gitu. Kalau ini tuh kayak gini, kayak gini. Ternyata ya agama kan tahu sendiri, agama kan berat menuntun seseorang untuk ke arah yang benar, nggak seperti binatang lah gitu kan. Yes. Jadi, saya sih ngambilnya rata gitu pemikiran saya sih. Udah ada keluarga? Udah ada anak, istri? Ada. Oke, mantap. Ya, jadi jangan disalahpahami kalau kita di sini tuh debak-debak ngisi waktu luang doang ya, terutama yang dari posisi Islam dan gua pribadi gitu. Kami di sini berjihad, membantahi syubhat dan fitnah yang dilontarkan para penghujat Islam gitu. Sehingga jawaban kami praktis, singkat, padat, dan tajam gitu. Dan di yang level keduanya baru mencerahkan orang-orang yang ingin mengerti tentang Islamnya itu sendiri. Iya, saya paham. Seperti itu. Nah, Artanus ini di poin kedua masuknya gitu. Dan kapan kita berhenti? Ya nanti ketika para penghujat Islam ini melakukan konferensi pers, meminta maaf atas kelakuan mereka dan berhenti gitu. Dan juga mencabut semua istilah Islam di dalam Bible mereka gitu. Kalau misalnya mereka nggak begitu ya lanjut kita sampai tua. Thank you donatnya Ukti Amel. Kalau saya ngambil narik diri sebagai, saya posisikan diri saya sebagai ateis lah gitu kan. Yes. Masih mencari Tuhan gitu kan. Kalau saya sih berpandangan perdebatan ini tuh menurut saya tuh merugikan keduanya kalau menurut saya. Karena merugikan keduanya tuh dalam sisi pandangan orang awam tuh menurut saya sih ya mereka mungkin kalau dari agamanya dia ikut-ikut aja tuh.
yang nggak ngerti ya. Tapi kalau yang ini kan dari sisi luasnya tuh kok agama seperti ini gitu. Apalagi dari perilaku, dari ininya, caranya gitu. Itu aja sih. Kalau saya berpendapat gitu ya. Yes. Dari sisi Kristen pun begitu. Dia ngebahas Al-Quran. Gini. Jadi saling ini. Padahal sifat agama itu kan membuat seseorang menjadi lebih baik, menuntun gitu kan. Tapi kenapa malah jadi saling menjatuhkan? Padahal tujuannya baik. Nah ini kan pelaku-pelaku ini yang kurang pas gitu pelakunya. Iya, jadi kalau orang awam dia melihat langsung di pertengahannya, udah jadinya kenapa gitu kan? Dia nggak melihat secara apa klausa-klausa ke belakangnya gitu. Nah, dari kenapa ini ada gitu kan dari perspektif Islam itu karena dari kekristenan sendiri mereka itu menghujat Islam. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi, kenapa mereka menghujat Islam? Dari perspektif Islamnya sendiri kami melihat ini adalah bagian dari amanat agung gitu. Jadikanlah semua bangsa muridku. Terus di Lukas 14:23, paksalah semua orang untuk masuk ke rumahku gitu. Sehingga mereka mempunyai banyak cara untuk membuat orang Islam itu mengikuti agama mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan kita, sesungguhnya Yahudi dan Nasrani mereka tidak akan rela kepadamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, itu terbukti dan kami melihat itu sekarang. Kami menjadi saksi apa yang Allah katakan. Dan dilanjut lagi, Islam itu bukan agama yang kasihilah musuhmu. Gitu. Islam ini adalah agama yang perangilah orang-orang yang telah memerangi kamu, telah diizinkan bagimu untuk memerangi orang-orang yang memerangi kamu gitu. Sehingga ketika mereka nih orang-orang Kristen ini masuk ke wilayah-wilayah yang bukan wilayah mereka, contoh kayak Amerika zaman itu, Australia zaman itu kan, mereka bisa masuk dengan selonong boynya karena nggak ada perlawanan. Berbeda dengan ketika mereka memasuki wilayah Islam, perlawanan keras diberikan. Mereka kaget akan itu. Tapi gimana? Amanat agung harus dijalankan gitu kan. Jadi mereka punya amanat agung, kita punya jihad. Terus tempur nih nanti. Sampai dia menyerah kalah gitu. Karena kalau udah menyerah kalah, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 192, jikalau mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gitu. Gitu Artanos. Kalau lu mau lihat klausulnya secara singkatnya. Terus kalau sebagai Tunggu. Tadi satu lagi. Ada katanya dua-duanya rugi. Tentu yang namanya perang, my bre, pasti akan ada kerugian di dua belah pihak. Pasti ada kerugian di dua belah pihak. Namanya juga perang. Kalau menurut saya sih dari tulisan-tulisan di kitab atau di Al-Quran itu, karena tulisannya mungkin itu di zaman itu gitu, jadi penyesuaiannya mungkin pemahaman di saat ini itu mungkin agak rancu atau berbeda gitu memahaminya. Itu aja. Tapi kalau masalah tentang sisi lah adanya dia, misalnya gini loh, saya posisikan sebagai orang yang nggak percaya Tuhan misalnya ya, saya ateis gitu. Kalau mereka nih mengajarkan tentang Tuhan itu ada, tapi kok begini gitu. Justru menurut saya jadi pengenapan buat saya itu berarti emang nggak ada nih. Ini cuman sekedar rangkaian gitu. Nah, terutama kayak tiga agama Samami misalnya, itu dibentuk hanya untuk menuntun aja. Jadi hukum di atas hukum gitu, dari pemikiran seseorang yang bijaksana saat itu, dan dibentuk lagi, disambung menyambung menjadi suatu bentukan gitu dari pemikiran gitu. Nah, kemudian dijabarkan lebih sederhana biar mudah dipahami ke arah sekarang gitu. Itu. Iya, kalau misalnya gini, gue kikis dulu yang pandangan ateisnya ya. Nah, dari pandangan ateis, gue bisa melihat mereka ini mengsimplifikasi masalah yang terjadi gitu. Wah, ini gara-gara agama kayak gini. Cuma nggak seribet nggak sesimpel itu.
case yang ada itu nggak sesimpel itu gitu. Seperti yang udah gue jelaskan tadi di awal gitu, mereka ada amanat agung, kita ada jihad kan gitu. Jadi sehingga akan terus bertempur gitu. Nah perkara mengenai ateis mencoba menjadi pasifis gitu kan, yang ya udah damai saja, nggak usah tempur kayak gitu, kayak begini kayak gini, nggak bisa bre, karena ada orang yang dirugikan di sini. Dan semua orang yang dirugikan ketika dia mempunyai kuasa, maka dia akan menuntut hal yang dirugikan ini untuk kembali ke nilai awal. Itu satu. Terus yang kedua, ketika menyalahkan agama gitu, agama perang terus ya. Terus kenapa ateis baru ada di abad-abad modern? Kenapa ateis nggak ada di awal-awal gitu? Kenapa ketika kalian lahir dengan sesuatu, ini ke ateis ya, bukan ke Artanos. Kenapa ketika ateis lahir itu di abad-abad awal, ketika semua yang sudah ateis nikmati itu hasil dari orang-orang beragama, kenapa malah menggigit balik tuannya kayak gitu loh? Atau seenggaknya para ateis ini, terutama yang kaum-kaum pelangi itu yang juga sama-sama memerangi orang-orang beragama, kalian ya beli pulau lah sendiri. Beli pulau lah sendiri gitu, beli pulau sendiri, bikin hukum kalian sendiri, bikin negara kalian sendiri di sana gitu loh. Jangan kalian merongrong kaum beragama sementara kalian masih hidup di dalam kekuasaan orang-orang yang beragama, menikmati apa yang diberikan orang-orang beragama kepada masyarakat yang ada gitu. Ya kan begitu konsepnya gitu. Gitu. Bahkan nggak cuma soal tanah wilayah juga gitu kan. Moralitas yang dipegang ateis juga itu datang dari kultur budaya orang-orang beragama. Makan pakai tangan kanan gitu kan, cebok harus dibersihin, 1 tambah 1 adalah 2. Itu mereka mendapatkan itu dari kontribusi orang-orang beragama terdahulu gitu. Cuma mereka lupa, seakan-akan yuk ateis ada duluan lalu sok bijak. Nggak bisa gitu bre. Gitu Artanas. Masuk. Sama apa lagi ya? Ya itu ada anekdot dari jenderal mana gue lupa. Dia berkata begini, if you want peace, so you better prepare for war gitu. Kalau lu pengen kedamaian, yang menurut lu itu kedamaian, maka lu harus siap-siap untuk berjuang untuk mendapatkan hal itu. Nah berjuang itu salah satunya ya nggak ada opsi lain bre, peperangan. Keputusan. Tapi dalam dunia ini iya, kita nggak dikasih opsi lain selain berperang, membela diri gitu. Dan apa namanya, berperang di dalam kata-kata gua ini jangan disalahpahami, ini adalah argumentasi gitu. Karena Islam itu An-Nahl ayat 126 gitu. Timpakanlah kepada mereka siksaan yang sesuai dengan siksaan yang mereka timpakan kepadamu gitu. Jadi kalau mereka ngasih argumentasi, kita kasih argumentasi juga. Gitu. Oke deh. Tapi ya bagus sih buat pengetahuan yang lain, teman-teman yang lain juga yang emang yang awam jadi tahu gitu kan. Nah, ini jadi satu. Yes, gitu. Dan memang poin ketiga di gua pribadi, Artanos, gua di sini ingin membangkitkan satu muslim untuk melihat apa yang terjadi di media sosial, bahwa Islam sedang tidak baik-baik saja. Gitu. Nanti ada implikasinya. Apa itu implikasinya? Gua akan seret orang-orang yang menghujat Islam ini terkenal di Indonesia. Gue bikin mereka terkenal di Indonesia. Karena mereka pengen terkenal kan. Nah, gue akan support apa yang mereka mau gitu. Yang gue lucu adalah Islam itu, kita ini berani mati untuk apa yang kita cintai. Gitu loh. Kita sangat mencintai kematian sebagaimana para penghujat Islam mencintai makan babi. Gitu. Nah, kebalikannya dari musuh kita, mereka sangat takut kematian, padahal mereka ini sudah dijanjikan keselamatan dalam doktrinnya gitu kan. Tapi mereka kabur-kaburan. Sehingga terjadilah istilah-istilah takut digeruduk. Istilah-istilah ahli kabur. Jadi ini antara ahli geruduk versus ahli kabur. Nah, kayak gitu. Udah sampai ke situ kita. Oke. Nanti lanjut lagi, Bang. Siap.
Bang Kores boleh tanya, Terima kasih ya. Boleh, Sus? mengapa dalam Islam dua saksi itu misalnya nilainya perempuan itu kan harus dua, laki-laki satu, itu kenapa dalam persaksian? Itu dilihat dari iman gitu, karena Nabi menjelaskan wanita itu dalam sebulannya dia pasti ada uzur menstruasinya, sehingga tidak diharamkan untuk melakukan sholat ibadah. Sedangkan pria itu sebulan nggak ada seperti itunya, dia 1 bulan ibadah terus. Lalu kemudian dalam Islam juga yang diwajibkan berperang itu laki-laki, wanita tidak diwajibkan berperang. Kemudian yang diwajibkan untuk menafkahi keluarga itu laki-laki, wanita tidak diwajibkan untuk menafkahi laki-laki atau keluarga, kayak gitu. Sehingga dari hal tersebutlah persaksian laki-laki itu 1, sedangkan perempuan itu setengah untuk laki-laki, begitu. Langsung aja ke sininya, Sus. Ketika dibilang kesetaraan gender, enggak, anjir, enggak ada kesetaraan gender itu. Semua gender ada porsinya masing-masing. Dan porsi laki-laki itu lebih ke arah nyawa karena proteksi. Perempuan lebih ke arah edukasi karena mengurusi. Gitu. Karena kalau misalnya mau dibilang kesetaraan gender, gue belum lihat ada tukang ngelas pipa laut itu cewek, belum ada. Ketika dibilang kesetaraan gender, gue belum melihat tentara perbatasan itu cewek gitu. Ketika melihat kesetaraan gender, gue belum melihat kontraktor-kontraktor gedung tinggi itu yang masang-masangin tiang di atas itu cewek gitu. Jadi memang fungsinya berjalan sesuai masing-masing. Gitu, Sus. Apakah itu adil? Adil. Itu adil karena fungsinya disesuaikan dengan kemampuan dari gender tersebut. Logikanya kan begini ya. Apakah ini tidak mengurangi keadilan? Tunggu. Mana tadi si Hello, it's me, Nabi terdahulu ngurusin kerohanian, ngobrol sama Musa sono, yang ngebantai Amalek, yang mengganggu perjalanannya Musa. Berapa kali tempur itu Musa sama Amalek. Baca Bible lu baik-baik gitu loh, Bre. Ya, silakan lanjut, Sus. Apa? Iya, maksud saya itu apakah ini adil untuk wanita sehingga nilainya dihitung 1 laki-laki 2 perempuan? Adil lah. Coba misalnya kita mau kasus apa nih? Misalnya kasus pencurian. Terus didatangkan 2 wanita untuk menjadi saksi. Terus maka terbukti bersalah pencurian ini. Ya udah kelar. Kan gitu. Karena persaksian apa namanya? Persaksian itu batasnya juga kan enggak apa namanya? Enggak 1 orang dia. Dari awal kasus juga, baik semua agama ya. Persaksian itu 4. Kalau pernikahan 2, kayak gitu. Jadi misalnya ini persaksian pencurian, saksi ceweknya 2, saksi ceweknya 1, cowok saksinya 1 juga. Kan dua-duanya sama-sama tidak memenuhi unsur. Kapan Nabi Anda diangkat menjadi Nabi? Aduh, Al-Fat 29, Muhammadur Rasulullah. Sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini berarti masih subjektif ini penilaian Kores ini. Belum ada data yang valid nih. Agama itu subjektif, Bre. Subjektif dari sang prima klausa. Siapa dia? Tuhan semesta alam. Kalau misalnya kesepakatan rame-rame namanya pagan itu. Gitu sih. Iya, artinya kan subjektif dari pandangan Kores ya tentang masalah adil atau enggaknya tadi. Padahal ini sudah sangat jelas loh di Islam kan. Berarti maksud lu kalau dalam Islam itu Allah memandang itu nggak adil gitu maksudnya? Ya di situ bukan begitu. Nah, gitu kan. Ya udah. Jadi menurut lu nggak adil itu kata siapa? Kata orang di luar Islam, kata Islamnya sendiri, atau kata siapa? Kita kan nggak boleh menista ya, nggak boleh. Kita hanya mempertanyakan. Iya. Nah, ya udah kalau gitu, itulah jawaban gua. Kalau misalnya menurut lu ini subjektifnya gua, silakan bawa subjektivitas yang menurut lu sahih gitu. Siapa yang bilang itu nggak adil? Di
di negara pun nggak berlaku ini Kores. Negara kan, lu nanya Islam. Iya, artinya kan negara mungkin memandang ini sesuatu yang ya katakanlah nggak adil. Iya, sebenarnya gini, negara Indonesia itu tolerir dengan apa ya? Para ulama kami kenapa tidak menerapkan hukum Islam secara kafah kepada Indonesia? Karena ulama kami berangkat dari Al-Mumtahanah ayat 8 gitu. Bermusyawarahlah dengan mereka sehingga kamu tidak dibilang keras. Bagaimana mereka bisa menerima Islam jikalau kamu keras kayak gitu kan? Jadi ketika misalnya diterapkan secara hukum Islam kafah ini kan, sebagaimana yang tertuang di apa tuh Piagam Jakarta gitu kan, ini kan kafir menolak nih, nggak mau, ya nggak mau kafir ini. Kalau misalnya pakai hukum Islam, kami tidak mau bersatu dengan Indonesia. Oh ya udah gitu para ulama kami, dan ada satu orang Nasrani kalau nggak salah, siapa itu profesor siapa namanya, ya udah kita pakai ketuhanan yang Maha Esanya aja, karena insya Allah dengan ketuhanan yang Maha Esa gitu kan, Allah meridhoi Indonesia menjadi agama yang plural tanpa menista nilai-nilai dari rukun iman dan rukun Islamnya agama Islam gitu. Jadi jangan disalahkan oh Indonesia ini nggak pakai negara Islam karena bukan Islam. Enggak, Indonesia tidak pakai negara Islam karena kami melihat orang-orang kafir tidak mau menggunakan itu sepenuhnya gitu Sus. Iya, artinya kan subjektif ya berarti ini. Bukan, Piagam Jakarta itu 9 orang yang menetapkan. Paham itu ya. Mantap. Jadi masih belum ada jawaban yang klik ini berarti masih remis lagi ini. Remis ya, so, maksanya remis mulu, dia nggak bisa nyerang lagi, remis mulu dia minta. Cocok mau iku lho Sus. Wis dikei lho, wis data ngono lho. Jangkrik. Nah kalau apa namanya? Tapi kalau misalnya mau dibilang remis juga itu bisa kita iyakan Ikhwan, karena dalam kekristenan juga perempuan itu tidak punya hak berbicara ketika ada perkumpulan jemaat gitu. Jadi nggak bisa saksi gitu, nggak bisa bersaksi malah. Ya? Di Kristen juga nggak bisa sama. Nah di Kristen juga nggak bisa gitu. Nggak bisa. Kaisar ini banyak cocot ini, nggak ada data, nyocot aja Kaisar. Tenang lah Sarah. Denny. Oh Denny, Bang Denny janganlah, Bang Denny kan kalem orangnya, aku nggak mau. Itu di mana ya? Tunggu. Coba gua buka dulu. Aku mau turun dulu. Maaf ini sudah remis beberapa kali nih, nggak ada yang menantang ini kayaknya. Apakah? Ya kalau lu mau nantang, yuk kasih lah yang hujat-hujat gitu, biar gue siksa lu. Kalau lu sopan begini ya gue juga nggak tega, bre. Enggak, aku mau tanya itu narasumber yang kredibel, yang ustadz, yang tinggi gitu loh, Kores. Nah, Oh iya ya udah, ada Ustaz Tahta, ada yang lain. gue kasihan aku tanya tentang Islam, Kores megap-megap kan nggak etis aku juga. Menggap-menggap dari mana? Gue dari tadi bernapas dengan paru-paru besar dan indah Udah dan ya, Van. senyum-senyum. Kores, aku turun dulu ya, capek nih, remis terus. Yuk. Terima kasih, salam kenal semuanya. Selamat Ya, malam. semoga dengan remis yang lu maksud ini menjadi hidayah untuk lu masuk Islam, my bre. Amin. Pak Denny, Amin. salam kenal ya. Salam kenal. Ya, salam. Malam. Ya malam juga, bre. Hujat jangan lah, anjir dia nggak ngehujat, Ikhwan biarin aja udah. Kalian tuh harus apa ya? Kalian tuh harus tahu kapan, bukan kalian sih. Gua pribadi tuh ada takarannya sendiri, mana yang ngehujat, mana yang enggak. Jadi kalau argumentasinya dia jaga tutur katanya, dia menahan-nahan kata-katanya, dia memilih kata untuk berbicara kayak gitu kan. Ya di situ gua Kores ampuni gitu. Tapi kalau misalnya udah macem Nabi lu pedo gitu loh. Wah, Islam agama pagan. Waduh, lampu hijau nih kita makan kayak gitu. Sabar, bre, sabar. Harus sabar. Iya, baru mau gitu. Belum terjadi. Kalau udah terjadi baru. Dan terus perkara dibilang remas-remis juga. Gue nggak kesel kalau dibilang remas-remis doang mah.
Islam salah, nah, baru siksa. Toh di awal-awal juga dia udah ini kok udah kaget aja pas bahas monogami sama poligami udah ngoncir. Kabar gua siksa palanya gitu. Ya ntar malam insya Allah aku live lagi ya ikhwan, bubukin taritung penghujat laknatullah alaihim. Nah ini ada Salomo King, Kristen atau Islam? Salomo? Selamat sore. Sore bre. Ya ada yang mau ditanyakan? Kristen bang. Oh siap, iya. Oke, boleh ya aku bertanya ya? Boleh. Oke bang, bentar. Kalau Safari Oten nggak tahu gua. Bang Kores ada di YouTube mana? Oke, Ada di bisa sini dibuka, bang. deh. Bisa dibuka surat Al-Asab nomor 63. Al-Azab 63 ya. Zab 63. Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah kamu Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Iya. Terus? Oke, bang, kenapa di ayat itu dia menekankan kata boleh jadi ya? Menggunakan kata boleh jadi ya? Soalnya gini bang, kalau penggunaan kata boleh jadi artinya bisa jadi bisa tidak bang. Coba bisa dijelaskan kenapa pada surat itu dia menggunakan kata boleh jadi? Soalnya ini kan Allah yang menginformasiin. Harusnya dia memberikan informasi itu nggak ambigu gitu loh bang. Coba bisa dijelaskan dan sumbernya dari mana bisa kita pahami tentang narasi dari surat dari apalagi dari ayat Al-Quran itu. Ya ini untuk Al-Ahzab 63 ketika Allah berfirman kepada Nabi boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Di sini dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan sama halnya dengan yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya Allah di dalam surah Al-Qamar ayat 1 di mana Allah berfirman telah dekat saat itu dan telah terbulah bulan, dan juga surah Al-Anbiya ayat 1 telah dekat kepada manusia hari menghisap segala amalan mereka sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling. Dan firman Allah untuk surah An-Nahl ayat 1 gitu. Telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan datangnya gitu. Ini dimaksudkan boleh jadi di sini adalah Allah berfirman kepada manusia untuk selalu berhati-hati dan waspada gitu kepada datangnya hari kiamat itu. Supaya manusia tidak berleha-leha seakan-akan kiamat masih jauh sehingga bermaksiat terus gitu kan. Nah dengan kata boleh jadi ini Allah menitik beratkan bahwasanya janganlah kamu untuk berleha-leha dalam beramal ibadah sehingga hiduplah sebagaimana kamu besok akan mati. Itu juga ada di hadis Nabi gitu. Oke bang. Nah di situ kalau kita temukan di situ kan Allah berkata boleh jadi, itu kan nggak bisa dipungkiri lagi ya. Coba abang bandingkan dengan apa yang disampaikan Isa bang. Di mana itu? Di QS 43 ayat 61. Az-Zukhruf. Coba bandingkan. Az-Zukhruf. Tunggu ya. 61. Ini masih Allah yang berkata. Nabi Isa nanti di 64-nya. Tapi nggak apa-apa. Dan sungguh dia itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Ini yang berkata masih Allah ini. Kalau Nabi Isa itu di surah 63-nya. Oke, di situ kan gini kan bang ya. Nah, sedangkan kalau misalnya dari sisi teman-teman, apalagi pengikutnya Nabi Muhammad, ketika menanyain kepada Muhammad kan mendapatkan informasi itu dari Allah memberikan jawaban boleh jadi. Sorry. Ya, dipindah ruangan dulu anaknya.
Suaranya masuk soalnya. Oke, gini Bang. Ya. Kalau di ayat itu kan dikatakan bahwa kalau misalnya ya kita maksudnya gini, kalau kita tanyain kepada sisi apalagi Allah, dia menginformasikan boleh jadi seperti itu kan. Tetapi kalau di QS yang berapa tuh yang dari sisi Isa, sedangkan Isa di situ malah sebagai sumber untuk informasi tentang datangnya kiamat itu. Nah, seperti itu. Nah, menurut Abang dari dua narasi tersebut, kira-kira mana yang lebih berpengetahuan tentang hari kiamat, Bang? Ini pertama, ini dua-duanya dari Allah gitu kan. Karena Nabi Isa yang Allah kutip itu ada di surah 63. Dia berkata gitu. Ini kalau ini masih Az-Zukhruf ini masih Allah gitu. Sehingga baik Nabi Isa, kedatangan Nabi Isa itu belum diketahui, dan hari kiamat juga itu boleh jadi dekat atau lama gitu. Sama-sama belum ada yang diketahui oleh umat manusia. Allah tidak memberikan keterangan kapan terjadinya hari kiamat pastinya itu gitu. Oke, sama ini lagi Bang. Di situ Ini ya kalau misalnya untuk Salomon King ya, siapa tahu dapat belajarnya dari kawan-kawan Kristen. Ini bukan Nabi Isa yang berkata, dan sungguh dia dalam kurungnya Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat kan gitu. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, ikutilah Allah, inilah jalan yang lurus. Nabi Isa itu baru Allah kutip berkata di Az-Zukhruf ayat 63-nya. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, "Sungguh aku datang kepadamu." Ini baru Nabi Isa gitu. Silakan ayat yang lainnya. Nah, Bang. No. Nah, kalau Ya. di ayat ini lagi tambah ambigu lagi, Bang. Karena gini, Yang di mana? Nabi Isa ketika datang, dengar, di situ dikatakan bahwa ketika Nabi Isa datang berarti tanda hari kiamat. Seperti itu kan, Bang ya? Iya. Nah, sedangkan Nabi Isa datang, dia kan masih hidup di dunia, Bang. Kalau nggak salah, aku pernah baca di di situ dikatakan bahwa dia hidup dan jadi pengikut apalagi Nabi Muhammad lagi gitu. Dan Iya. nah, kalau begitu bagaimana ceritanya bisa hari kiamat sedangkan dia masih ada di sini? Bagaimana ceritanya hari kiamat? Ya bisa-bisa aja. Nah, gini, Maksudnya Bang, gimana? kan hari kiamat. Jadi gini, ini tuh gini. Dari sini dulu ya. Isa itu benar-benar pertanda akan datangnya hari kiamat. Jadi Nabi Isa itu bukan tanda hari kiamat, tapi tanda akan datangnya hari kiamat. Jadi ketika Nabi Isa turun itu belum hari kiamat, belum. Berarti terbalik. Karena di sini kan akan situ datangnya. Bukan terbalik-balik, Salomonya yang nggak ini ngerti akan datang. bacanya. Nah, ini kan akan datang kan, Bang. Jadi ketika Betul. datang berarti itu kan udah kiamat. Akan datangnya hari kiamat, belum kiamat. Nabi Isa betul. datang itu tanda datangnya hari kiamat. Gitu. Oh, berarti Kan nanti ini, Bang. posisinya gini, ketika Nabi Isa datang kan pasti Salomo King juga udah tahu tuh, Nabi Isa akan memerangi Dajjal, akan memerangi Ya'juj dan Ma'juj gitu. Masa kiamat masih ada perang? Kiamat itu langit dan bumi lenyap, hancur. Gimana mau perang kalau langit dan bumi lenyap, hancur? Tapi kalau dibaca baik-baik, di situ dikatakan Ya. bahwa ketika Nabi Isa datang itu memang udah kiamat, Bang. Akan datang, bukan udah kiamat. Iya, maksudnya kan udah tanda-tanda kiamat kan, makanya dia datang. Tanda-tanda kiamat, iya. Makanya gini, ini kan udah dunia modern. Ini udah dunia Iya. modern, ya kan? Nah, ketika Isa datang dalam keadaan sama seperti nabi-nabi terdahulu kan lucu, Bang. Lucunya di mana? Coba Abang pikir. Nah, lucunya di sini yang pertama, apakah Isa akan apakah Isa dia datang pertama dia kan lihat nih keadaan di sini kan udah berbeda, nggak mungkin lagi dia tuh melakukan pengakuan segala macam, sedangkan orang-orang nih udah pada rame, kita kan udah rame nih, udah maksudnya dunia tuh kan udah maju. Ketika dia melakukan pengakuan, mengadili dan sebagainya, kan kita ada hukum, ada polisi, kan nggak mungkin. Oh, gini urutan eskatologi dalam Islam gitu kan. Nabi Isa turun ini ketika posisinya sudah perang, bukan perang, sudah nggak ada nuklir lagi. Jadi perang akhir zaman itu kita akan kembali ke kuda, panah dan pedang. Gitu, itu pertama. Oh, Artinya dunianya sudah kembali ke justru
Justru Nah gini, terus Bang. apa? Berdasarkan penglihatan dari Daniel, dunia tuh makin maju. Jadi misalnya 10 juta tahun yang akan datang, itu dunia tuh akan lebih maju dari saat ini, Bang. Iya, kalau misalnya di Daniel begitu nggak ada masalah gitu. Cuman kalau dalam Islam Itu gitu kan. Itu contoh. Maksudnya Iya, iya. itu contoh. Nah, gini. Tapi bukan berarti aku berpatokan pada Daniel, tetapi berdasarkan Loh, yang kita Ngapain dibawa kalau nggak patokan? Tahun Nah, ya gini. Ini yang gue nanti yang jelasin yang di Kristen ya. Iya. Nanti jelasinnya Kristen ya. Ini yang gue dulu supaya tahu nanti kebingungannya Salomo di mana. Jadi nanti setelah perang ketiga ini, perang dunia ketiga ini, itu kan semua udah nggak ada teknologi tuh, hancur-hancur karena nuklir. Itulah nanti dalam Islam itu eskatologi pertama itu ada Ad-Dukhon. Ad-Dukhon itu adalah gempa yang dahsyat di timur dan baratnya Arab. Gitu. Nah, perang akhir zaman ini Salomo perang agama. Bukan perang negara-negara yang perbatasan begitu, bukan. Jadi ini antara Islam dan kaum kafir. Gimana caranya perang agama kaum Islam dan kaum kafir kalau misalnya daratannya belum satu? Gimana caranya? Nah, Ad-Dukhon inilah yang membuat nanti daratan itu cuma satu, yaitu dari Syam sampai Yaman. Di daerah situ aja daratan itu. Kita ini udah hilang semua. itu ada sumbernya, Bang. Ada sumbernya. Di dalam hadis-hadis ada ya, di ini. Hadis. Ini sambil gua nyari nanti yang untuk Ad-Dukhon itu coba kalau di Kristen gimana? Apa namanya? Hari kiamat dan perang akhir zaman dan Yesus turun. Kalau sebenarnya aku bukan bawa ini, maksud saya begini. Ini nih Bukan, karena kan gini, maksudnya kan lu bilang kan nggak apa, ini tuh nggak masuk di akal. Kalau di Kristen masuk akalnya gimana? Silahkan. gini maksud saya begini, ini salah satu contoh dari penglihatan Daniel bahwa dunia itu kan akan maju, tetapi tidak berpatokan pada apa yang diilhamkan oleh Daniel seperti itu. Oke, ya nggak usah dibawain sekarang. Yang di perjanjian baru aja, yang di Wahyu, Kita bisa coba. lihat. Nah, tapi kan kita bisa lihat semakin hari dunia kan semakin maju seperti itu. Oke. Nah, dunia kan semakin maju, yang maksud saya seperti itu, Bang. Iya, oke. Nah, terus akhir zamannya di Kristen itu gimana? Oh, kalau akhir zaman tuh nanti ada di kitab-kitab Wahyu kan ada tuh. Nanti Nah, kalau coba misalnya memang kayak mau gimana? dibahas, nanti kita bahas. Ini kan kita belum selesai. Bukan, nggak usah dibahas, diceritain aja. Gua nggak akan bantah kok. Oh, kalau di akhir zaman juga sama. Dunia tuh lenyap, sama juga dunia lenyap. Tetapi ketika Yesus datang, memang udah kiamat, Bang. Memang itu. Gini berarti. Oh, oke, I see. Berarti ini dunia yang teknologi penuh ini itu tidak akan kembali ke zaman Yesus. Dia tetap seperti itu, lalu hari kiamat terjadi kayak gitu maksudnya. Enggak, jadi gini, dunia kiamat itu kan Loh. dunia kan hancur nih, ya kan, dunia kan hancur secara otomatis kan Yesus baru datang. Nah, kalau itu kan masih masuk akal nih, ketika Yesus datang kan dunia kan memang dalam keadaan perang-perangnya, dan itu memang dunianya udah kiamat. Nah, tetapi ketika Yesus datang sesuai dengan ajaran kalian kan, Yesus datang, kemudian Yesus masuk Islam lagi, ya kan, padahal nggak tahu nggak tahu Isa sebelumnya tuh beragama apa, kan kita nggak tahu nih, ya kan. Lalu dia datang lagi, dia malah jadi apalagi, dia jadi Bukan, dia tetap Islam. Tunggu. Yang mau aku pahami ini, ketika Isa datang, kira-kira ketika dia menjadi murid tuh berarti dia punya ulama gitu ya? Oh, enggak kok, apa ya? Bukan murid, bukan gimana. Jadi Nabi Isa ya nabi, dia tetap nabi, bukan murid dari siapa-siapa. Oh, kan dia datang. Kita nggak dapat narasi. Kan dia Nah, ini Nabi Isa memeluk Islam itu juga itu nggak ada narasinya. Nabi Isa itu tetap Islam gitu. Ketika dia datang ke bumi, dia mengikuti syariat Nabi Muhammad, mengikuti hukum-hukum Islam yang ada dari. Posisinya kan begini, Nabi Isa kan datang, Ya. belum tahu syariat Nabi Muhammad kan seperti apa, kan dia perlu belajar. Benar nggak? Enggak ada narasi seperti itu. Loh, Nggak ada perlu belajar, nggak ada belum tahu. maksudnya gini. Nah, terus gimana dia bisa tahu, Bang? Gimana dia bisa si tahu? Gimana Isa bisa tahu? Semua nabi kan dia punya nubuah, dia kan bisa mempunyai penglihatan kan dia. Semua nabi itu intelektualitasnya itu dan penglihatannya itu kan lebih dari manusia biasa. Jadi ini bukan perkara susah untuk nabi gitu loh. Untuk mengerti syariat nabi-nabi berikutnya, nabi-nabi sebelumnya begitu Iya, kan. Lalu kemudian bahasa-bahasa kaumnya gitu. Dan- Itu
Belajar kalau belajar bukan nabi dong namanya dong. Perlu, iya, namanya kan dia perlu belajar kan untuk bisa memahami. Bukan nabi kalau perlu belajar. Kan? Loh, kalau gimana dia nggak perlu belajar kalau dia datang langsung Itulah kenapa dia disebut nabi gitu. Coba nabi-nabi yang lain ketika memimpin umat itu belajar nggak mereka itu? Kan dari pewahyuan mereka ini. Coba di mana Musa belajar mengenai Siapa yang kenabian? belajar sih? Nabi-nabi yang di Israel. Coba Nabi Yeskiel belajar di mana dia? Nabi Yeskiel. Nabi Yeskiel. Taurat Nabi Musa. Nah itu belajar nggak itu? Lo pasti belajar, dididik dan Siapa yang ngajarin dia? Rabi-rabi Yahudi lah. Nah tertulis di mana itu? Itu memang nggak tertulis secara langsung, tapi Nah iya kalau kayak gitu kan itu namanya asumsi, bre. contoh Yesus. Ya coba. Nah, oh enggak, coba kita kasih contoh Yesus. Enggak, jangan Yesus. Kalau Yesus kan memang Baik Allah. belajar di sana kan kalau Yesus. Nah ini kalau nabi-nabi perjanjian lama ada nggak yang kayak Yesus? Salah satu, yang salah duanya coba. Ada nggak nabi-nabi yang belajar kayak Yesus? Kalau nabi-nabi yang di Israel kan sama masuk bait Allah. Coba di mana contoh Nabi Yeremia kayak Nabi Yeskiel. Coba ada nggak yang belajar gitu? Yesus satu memang dia belajar dia. Spesifik. Nah kalau misalnya kalau nggak ditulis ya jangan difitnah, belajar lah. Enggak. Namanya kalau orang Israel sudah pasti mereka mempelajari dulu hukum Taurat Musa baru mereka bisa. Nah iya, yang mastiin ini siapa? Bukan yang mastiin siapa, karena itu udah menjadi. Nah contoh kayak gini, Yeskiel ketika nubuatan itu ketika bait suci ketiga itu nanti 600 hasta gitu kan, nanti dari ini ada 4 sisi, nanti tingginya segini, batunya harus batu ini, itu di Yeskiel 41 sampai 48. Itu belajar di mana dia? Pembuatan bait Allah. Iya, belajar di mana dia? Oh itu kan Itu belajar atau pewahyuan? Loh itu kan mereka ngikutin apa yang diinfo. Ngikutin siapa? Sama Elohim. Musa. Nah itu kan itu belajar atau pewahyuan? Loh itu kan mereka beda bang. Itu kan beda. Nah itu dia gitu loh. Dengar, Makanya. Kalau pembangunan tuh beda. Contoh saya kasih contoh ya. Contoh Nabi Nuh. Contoh Nuh. Nuh ketika membangun Batra, dia kan perlu nih mendapatkan informasi dari Elohim kan untuk. Nah itu kalau informasi dari Elohim itu kan pewahyuan, itu bukan belajar. Iya. Nah itu memang sesuatu yang nggak ada. Sesuatu. Nah itu kalau gitu Nabi belajar itu ini doktrin dari mana ini? Itu belajar bang. Ya di mana coba dalil-dalilnya di mana? Tunggu dulu. Kalau nggak belajar, kenapa satu mereka bersunat? Kenapa mereka bisa mengajar di bait Allah? Nah itu kan harus perlu belajar. Ya karena mereka nabi. Memang loh. Ini mereka tuh dikatakan nabi karena memang mereka mengikuti aturan-aturan yang diajarkan Nabi Musa gitu loh. Mengikuti aturan-aturan yang diajarkan Nabi Musa. Ya iya, yang sesuai dengan hukum Musa. Kalau misalnya. Nah kalau misalnya diajarkan Nabi bagaimana dia mempercayai? Lah itu kan penunjukan kan. Nabi itu kan ditunjuk itu oleh Tuhan gitu. Kapan Musa ngajarin Yeskiel? Tunggu dulu, dia ditunjuk atas dasar apa? Ya atas dasar kehendak Tuhan lah. Itu hak prerogatif Tuhan. Dia ditunjuk atas dasar imannya dan perbuatannya terhadap hukum Taurat. Maka dia dibuktikan dengan ketaatannya kepada hukum Taurat, makanya dia ditunjuk begitu. Nah di mana Yeskiel mentaati dan yang tadi lu bilang itu? Ada nggak? Kan kita udah tahu Yeskiel tuh udah pasti. Yang pertama. Ya udah kalau Yeskiel udah pasti, coba Yosua. Yosua siapa nih? Yosua kitab Yosua itu. Yosua yang muridnya yang penggantinya Musa. Ya. Nah, kalau Yosua penggantinya Musa itu kan memang langsung ditunjuk. Karena memang hukum Taurat kan baru. Tetapi kalau kita lihat, siapa nabi siapa? Amos belajar di mana Amos? Coba ada nggak dalilnya Amos belajar jadi nabi? Oh, ada. Ya coba di mana? Kalau Amos tuh tidak mengikuti apa yang difirmankan sesuai dengan kitab para nabi, nggak mungkin dia ditunjuk. Dasarnya apa dulu? Ya di Amos berapa? Kan di Amos berapa? Kan ini Amos ini ada berapa? Ada 9 bab ini di Amos berapa? Gini. Aku kasih kamu contoh ya. Misalnya nih, kamu tuh nggak pernah sekolah ya, nggak bisa membaca sekaligus semua contoh. Tapi kamu disuruh membaca, masuk akal nggak? Masuk akal, bisa-bisa aja.
Ini kalau gitu kejadian dong ya si Kamu tuh kamu gimana? nggak bisa membaca. Nanti kita ke Amos lagi ya. Para nabi. Ini Yesaya 29:12 nih. Kita baca Yesaya 29:12. Kita kasih contoh siapa? Ini kita pakai contoh. Gini. Tunggu. Ini ya kemungkinan nggak bisa baca. Keseluruhan tuh ada pada Yesus Kristus. Tunggu. Di sini ya dibilang. Sebenarnya contoh Salomo, diam dulu. Salomo. Salomo. Diam dulu. Enggak, maksudnya kalau misalnya ngomong terus nggak bawa data itu kan sama aja ngefitnah nabi-nabi dan Yesus lu gitu. Apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca. Itu. Ini aja tertulis. Mungkin aja orang nggak bisa baca disodorin kitab untuk baca itu mungkin aja. Baca. Iya, tapi kan disodorin disuruh baca. Coba dibaca ulang. Oke. Dibaca ulang, coba. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca, kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini dibilang. Maka yang nggak bisa baca itu menjawab, aku tidak dapat membaca. Itu disodorin kitab. Memang dia nggak bisa membaca ya, dijawab memang nggak bisa. Tapi disodorin kan? Loh, dia nggak bisa membaca, makanya dibuktikan ketika memberi buku ternyata dia nggak bisa membaca. Nah itu salah satu bukti menunjukkan. Nah ini berarti buktinya masuk akal ketika orang nggak bisa baca dikasih kitab itu kan ada gitu loh. Berarti kamu nggak ngerti itu tuh sebagai pengujian. Ya iya uji kan. Ketika Nabi, makanya saya bilang apa? Atas dasar apa Elohim menunjukkan orang itu menjadi Nabi? Atas dasar hak prerogatif Tuhan terhadap Taurat gitu loh. Nah itu nggak tertulis. Ini contoh kita lihat di Amos 1. Kita balik lagi di Amos 1. Tiba-tiba Tuhan berfirman, bre. Ini Amos 1 tiba-tiba. Apa? Ini. Elohim bisa menunjuk orang tersebut menjadi nabi, sedangkan hak prerogatifnya Tuhan itu nggak pakai dasar dia. Karena Tuhan itu ya sekehendaknya Tuhan lah. Ini kita lihat Amos. Amos mana dia tadi si Amos? Nah, ini Amos ya. Amos 1 kita buka. Nah ini. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa tentang Israel pada zaman Uzia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas Raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi. Berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem, ia memperdengarkan suaranya. Mana belajarnya? Mana belajarnya? Itu sudah dikatakan. Langsung wahyu. Ini baca. Ini perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa tentang Israel pada zaman Uzia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas Raja Israel. Iya, gitu. Mana belajarnya mana? Dia golongan Israel. Artinya Mana belajarnya mana? Tunggu, golongan. Coba kita ganti nabi. Nabi siapa lagi ya? Namanya kalau dia udah Nehemia. Nah ini Nehemia nih. Enggak, intinya kalau kamu tunjukin nabi yang dari Israel sudah pasti mereka taat terhadap Taurat, makanya di mana taat terhadap Tauratnya di mana? Terhadap Taurat, dengar. Ketaatan jangan difitnah. Taurat itulah yang dijadiin patokan untuk. Nah, di mana taatnya di mana? Sebagai nabi. Oke, di mana itu kata-kata taat terhadap Tauratnya di mana? Loh, itu kan baca. Itu kan sudah ada. Ini gua udah baca. Coba kamu baca tentang Taurat, perintah awal tuh. Loh, Taurat perintah awal, oke. Kan jelas. Taurat ya, kita Taurat tuh itu kan jelas, Bang. Ini Tauratnya aja hilang, ini kejadian sampai ulangannya. Taurat di mana nih? Di kitab mana Taurat? 10 hukum Tuhan tuh kan jelas. Iya, 10 hukum Taurat jelas gitu. Terus apa yang nggak jelasnya yang kita bahas kan yang nggak jelas ini. Di informasi Keluaran 20 ya. Nah, ini. Gini, Bang. Nih, ini 10 hukum Taurat nih. Nah, dasar inilah yang dijadiin patokan, Bang. Makanya mereka. Nah, di mana dasar ini dijadikan patokannya di mana? Kepada nabi-nabi di mana? Loh, ini kan patokan, ini kan. Jangan banyak gak nyambung lah. Orang Israel. Iya, ini perintah untuk orang Israel. Nabi-nabi dipilih Tuhan karena taat terhadap Taurat itu di mana? Di mana itu? Justru itu tuh kebalik kepada Anda. Sekarang gini, dasarnya apa? Elohim memilih orang tersebut kalau misalnya dia penyembah berhala. Hak prerogatif Tuhan itu. Penyembah berhala misalnya diambil ngapain?
Ini kalau penyembah berhala itu ada di bilangan 22 nih. Nih bilangan 22, lihat nih, bilangan 22. Kita buka nih. Nih, penyembah berhala dia. Coba Ini Tuhannya. cari kasih saya. Tuhannya ngobrol ini. Nah, bilangan 22. Cari kasih saya satu. Siapa cari kasih apa? Kasih apa? Harusnya gini, kalau kamu mau membantah, kamu cari kasih saya satu ayat di mana Elohim menunjuk salah satu orang penyembah berhala, ya kan, menjadi nabi. Oke, ya udah Itu nih. nggak akan dapat, karena memang Oh, iya. Ini ada nih bilangan 229 sampai 10. itulah yang Bilangan 229 sampai 10 ini. pilih menjadi nabi. Ini bilangan 229 sampai 10. Dulu, ini anak. Ini. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, siapakah orang-orang yang bersama dengan engkau itu? Dan berkatalah Bileam kepada Allah, Balak bin Zipor raja Moab mengutus orang kepadaku dengan pesan, ketahuilah ada bangsa. Ini Bileam nih. Pin, ketawanya nggak kayak gitu biasanya, Pin. Ini nih, Bileam nih. Sebentar, saya masih di luar, saya sampai di rumah, nanti saya tunjukin data semuanya. Iya, ini gua udah nunjukin data. Ini mau digimanain nama lu? Mau dibakar aja atau gimana? Cariin dulu saya satu ayat di mana penyembah berhala diangkat sama Elohim jadi nabi. Gini, Nah, ini nih, coba kamu- bilangan 229. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, siapakah orang-orang yang bersama dengan engkau itu? Nah, itu. Bileam nih. Ini Bileam satu. Ayo. Melayang-layang di permukaan air lu. Melayang-layang lu kan. Nah, ini baru Bileam nih. Nanti ada juga ya saya 45 nih. Mantap juga nih. Ya saya 45. Ya saya 45 nomor 1. Asal mula nama gua. Ya saya 45 1. Mesiah dari non ini ya, non Yahudi. Iya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi kepada Kores yang tangan kanannya kupegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Nih, Katanya keselamatan di Yahudi toh. Ternyata dari non Yahudi juga ada. Iya nih. Nah. Ini nabi juga nih. coba cari di mana ayatnya. Ya saya 451, bilangan 22 nomor 9. Orang Yahudi. Gini kalau Ini Kores, ini orang Yahudi, ini Kores ini. Orang Persia ini. iya, dia kan taat. Ngeden loh, nani otak dia taat dia bilang. Ya kan mereka Melayang-layang air kan. kalau Melayang-layang orang Israel mereka. sudah pasti taat Bakpao. terhadap hukum Taurat. Nah, kalau Kores? Kalau Kores gimana? Taat kepada tablet Kalau Hammurabi. namanya orang Israel pasti patokannya ke hukum Taurat. Nah, kalau Kores? Kalau Kores gimana kalau Kores? Ke anu. Harusnya gini, kamu tunjukin ke saya salah satu ayat di mana penyembah berhala diangkat sama Elohim jadi nabi. Ini Bileam ini loh. Bilangan 229 ini loh. Bileam berserta kepada Bileam serta berfirman, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu? Ini Allah berfirman kepada Bileam. Ini Bileam ini satu. Terus ini Kores ini. Kores firman kepada orang yang kuurapi. Yesaya 45 nomor 1. Terdiam, udah. Lu masih melayang-layang di permukaan air. Kayak gitu. Iya, ini ketawa jahat. Selamat datang di kebenaran kalau begitu ya. Masih di ini, Pin. Masih di Probolinggo. Enggak, udah pulang ini. Kalau udah suaranya lantang begini, dia udah pulang unik. Di mana nih? Di mana ya? Oh, aduh, baru connect dia bilangan 22 nomor 9. Wah, penyembah berhala. Berapa? Bilangan 22 nomor 9. Sama Yesaya 45 nomor 1. Konsentrasi sama Bileamnya aja dulu. Kasih Bileam aja dulu, Bileam. Iya bener. Ngeden. Bileam nabi anjir. Nabi dia. Tunggu dulu. Coba Bileam tuh nabi ya? Nabi. Belum tahu ya? Nabi itu Bileam. Bileam tuh nabi ya? Coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Gimana Bileam ketawa itu dia? merupakan utusan Elohim. Oke, nih. Mana? Ya, ini gua kasih. Nabi lagi sama kamu. Iya, tunggu aja di situ, sabar, tunggu ya. Gua mau ke sini dulu.
Datanya ada di sini dari Yahudinya langsung ya. Alah. Nebu. King. Nubuat, ada di nubuat nggak ya? Nah, ini dia. Nah, ini di sini sama di Midras Tancuma. Cut. Sebelum azan. Tada, ini kitab Yahudinya. Aku tunjukin datanya ya. Iya boleh. Bileam adalah nabi palsu yang menjual pelayanannya kepada raja kafir. Nah, baca nih di Selamat datang di nabi kebenaran. palsu. Nah, ngapain Allah berfirman kepada dia? Ngapain? Oh, nanti otak lu. Selamat datang di kebenaran. Dah, gua mau maghrib dulu ya. Lanjut sama Unik Rifa. Putus nabi palsu ternyata. Kejebak kau kan, Salomo, kejebak kau kan. Itu tujuannya, pengakuan dari mulutmu. Bileam nabi palsu, tapi Tuhan berfirman. Dor. Nah, yang aku tanyain di mana penyembah berhala yang menjadi nabi Elohim. Tuhan kau udah Iya, berfirman ke nabi pertanyaan saya palsu, di mana, penyembah Kak? berhala, Lihat, udah lihat. itu. Udah ditunjukin Loh, Tuhan kau berfirman di kepada mana? nabi palsu. Ternyata yang mengutus nabi palsu selama ini Tuhan lu. Baru tahu gue. Pantesan sesaat baru tahu ternyata Oten Tuhan yang mengutus nabi palsu. Itu Tuhan kenapa ya utus nabi palsu ya? Ada aja Tuhan kalian ya, kayak gak ada nabi lain aja gitu. Nabi palsu juga berfirman dia. Jelasin ini lagi nih, dengar. Tadi kamu bilang penyesat, justru di sini menerangkan bahwa engkau telah menyesatkan aku. Di sini coba di sini baca dulu. Berarti Tuhan lu tersesat gara-gara si berasal Bileam. dari siapa nih? Tunggu dulu, ini Apa? sumber penyesat itu berasal dari siapa nih? Coba buka Sumber di surat penyesatan Al-Araf, dari surat pilihannya Al-Araf iblis. nomor 16. Oh, Coba bahas buka di penyesat. surat Besarkan Al-Araf aku. nomor 16, coba. Aku suka ini. Iya, coba. Besarkan aku. Kita bahas siapa yang menyesatkan ya. Baiklah Iya, teman-teman. surat Al-Araf nomor 16. Kau diam ya. Coba. Iya, diamlah dulu ya ampun. Bisa nggak diam sih, santai gitu. Baik, kita teman-teman materi tentang Allah penyesat tanda tanya ini ada di mesiah.org. Teman-teman kalau mau datanya full ya, ada di sini ya. Dan mari kita baca, mari kita simak ya. Dalam Al-Quran surah Al-An'am dan kini kita baca dulu ya. Pertama ya, syubhatnya itu Allah penyesat ya. Mereka merujuk kepada surah Al-Jathiyah ayat ke-23. Syubhat ini dari para Polikardus, Polimikus, Polikantui ya. Yang mereka tidak mengerti bahasa. Surat Aduh Al-Araf. diam lah, ini orang kenapa sih? Surat Al-Araf nomor 16. Ih kau, ih. Nah di sini kita baca ya teman-teman dalam surah Al-An'am ayat ke-59. Dan kunci-kunci semua yang goib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata atau Lahul Mahfuz. Artinya segala sesuatu itu atas seizin Allah. Nah,
Maka ketika ada yang tersesat, itu juga atas izin Allah. Dalilnya mana? Dalilnya ini. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Surah Al-Baqarah ayat ke-26. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan. Dengar, ini jawabannya ya. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang fasik. Kalau fasik ya sesat lah. Ya, di ayat ini Allah tak akan sesatkan siapapun kalau orang itu fasik. Dan siapa mereka yang fasik itu? Ada dalam surah Al-Baqarah ayat ke-27. Ya, mereka yang fasik itu ada dalam surah Al-Baqarah 27. Dan Allah memberikan kaum yang ingkar jalan menuju kesukaran. Dalilnya mana? Dalam surah Al-Lail ayat 9-11. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran. Dimudahkan bagi Allah karena kalian memilih sesat. Allah membantu kalian karena kalian yang menginginkan. Diam dulu. Ini orang kenapa sih, orang lagi belum selesai? Diam dulu. Ini aku lagi kajian. Gue lagi nggak tertarik debat kusir sama anak ayam kayak lu ya. Nah, di sini, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Jadi semua itu ilham dari Allah. Kalau kalian memilih untuk taat, maka kalian diilhamkan ketakwaan. Kalau memilih fasik, ya diilhamkan kejahatan. Ide gagasan kejahatan itu kalian diberikan. Kalian memilih atau tidak, ya urusan kalian. Karena surga itu pilihan. Dan kami telah menunjukkannya dalam surah Al-Balad ayat 10. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu kebaikan dan kejahatan. Lalu bagaimana dengan kitabnya orang Kristen? Nih, Tuhan mendatangkan kesesatan. 2 Tesalonika pasal kedua nomor 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan. Tuhannya si Salom mendatangkan kesesatan. Sejak lahir manusia sudah menyimpang, disesatkan sama Tuhannya Salome ya. Mazmur 58 nomor 3-4. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta telah sesat. Tuhannya si Salome telah menyesatkan orang dari bayi. Tuhan membiarkan manusia sesat. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu? Jangan engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut padamu. Tuhannya membuat orang tidak takut kepada Tuhan sendiri. Di dalam Yesaya pasal 63 nomor 1-7. Lalu ini dalam kitab Ayub pasal 12 nomor 24-25. Dilalukannya hati dari dalam penghulu-penghulu di atas bumi. Disesatkannya mereka itu di gurun yang tiada jalannya. Mereka itu merayau-rayau dalam kegelapan, di tempat tiada terang. Disesatkannya nyanya huruf besar ya. Mereka itu seperti orang mabuk. Kelakuan Tuhanmu kok begitu? Dia yang menyebabkan pemimpin dunia kehilangan akal. ODGJ gara-gara Tuhan. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara. Tuhanmu punya kerjaan ya. Jika Yeskiel pasal 14 nomor 9. Jika seorang nabi ditipu sehingga mengatakan sesuatu yang tidak benar, aku Tuhan yang telah menipu dia. Tuhan kok menipu ya. Tuhan dalam Bible juga menyesatkan dan menghinakan raja-raja. Maka dicurahkannya kehinaan atas raja-raja. Disesatkannya mereka itu tempat sunyi senyap. Tuhan kok kerjaannya nyesat-nyesatin. Dalam 1 Raja-Raja pasal 22 nomor 23. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu. Ini sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka padamu. Tuhanmu kok kejam banget sih. Jadi teman-teman, kalau di dalam Al-Quran segala sesuatu terjadi karena izin Allah, di dalam agama Kristen mereka tidak mau mengakui bahwa penyesatan itu terjadi karena Tuhan mereka. Tapi Tuhannya menolak. Cukup. Karena Tuhannya mengakui bahwa kesesatan di agama Kristen terjadi karena Tuhannya orang Kristen. Di situ nggak dikatakan Giliran Al-Quranku kau nggak bicara konteks. Giliran kitabmu kau tanya konteks sama aku. Kotak-kontek. Giliran Al-Quranku kau nggak peduli. Giliran kitabmu kau tanya konteks sama aku. Jelas di situ dikatakan Tuhanmu menipu, menyesatkan. Aneh kau. Giliran Tuhan menyesatkan Tuhanmu, kontak. Giliran Al-Quranku, kau bilang Tuhanku menyesatkan.
Kitab kau isinya Tuhan menyesatkan semua itu. Pandi, aku bukan moderator, jadikan dulu moderator, Pandi. Gitu ya. Nah, pertanyaanku, menurut doktrinmu, entar dulu ada telepon dari Pak Jokowi. Sudah. Aku lagi ya. Coba kita baca dulu di surat Al-A'raf nomor 16. Nah, kalau kita tahu baca dengan baik di sini sumber kesesatan itu memang berasal, hanya kenapa di setiap kalau ini sumber loh, sumber. Kenapa? Salome. Mana Salome ini? Oke, coba Jadi gitu ya. Tunggu, kita baca baik-baik. Oke, kalau di Alkitab itu nanti kita akan jawab konteksnya. Nanti itu ada konteksnya sangat jelas. Tetapi kalau di sini kita mau konteksnya menekankan sangat ya, jelas. kita baca dengan baik ya di surat Al-A'raf nomor 16. Ia iblis menjawab, karena engkau dengar. Jadi iblis ini bisa menyesatkan tuh karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, artinya di sini kan jelas nih, si iblis memang telah disesatkan oleh Allah, telah disesatkan oleh Allah. Oleh karena Kenapa itu, dia disesatkan sama Allah? tunggu, Allah Kenapa karena dia dikatakan sesat sama Allah? ya karena memang Allah yang menyesatkan dia. Sekarang Sebelumnya kenapa dia makanya kau kalau minta konteks sama aku jangan kau potong kompas Al-Qur'anku. Loh, tunggu, Kau di sini- baca di di sini- dalam Al-Qur'an itu ya. Ketika Allah memerintahkan makhluk untuk mensujuti Adam, dia menolak, maka dia dikatakan emang sesat. Adam nggak boleh disujud, dia kan manusia. Adam kan Kau manusia, bodoh kau ngapain kan? disujud? Ah, ini kau tunjukkan dalam Al-Quran bahwa Allah tidak mengizinkan orang sujud kepada Adam. Kok kau yang jadi Allahku? Kok kau yang jadi Tuhan? Dalam Al-Quranku Allah memerintahkan sebagai dalam kitab kau Abraham aja disujuti oleh manusia. Sama Abraham saja sujud kepada manusia, kepada Bani Het. Sujud itu bukan Ada berarti perintah menyembah. ya? Apakah ada perintahnya? Ada. Abraham Coba sujud. tunjukin perintah sekarang ya. aku tanya. Perintah langsung Berarti dari Allah tunggu ya. dulu, tunggu. Kalau Abraham mensujud kepada Bani Het itu berdosa atau tidak berdosa menurut Tuhanmu? Di sini aku tanya, ada Saya nggak tanya, perintah? tidak semua Kalau ada kamu perintah harus dalam bedain kitab dulu kau, perintah bahkan menyembah. dengan ketika aku Oke. sujud. Menyembah Ketika kepada aku Roh sujud Kudus ke ada perintah ibuku, nggak? Dengar. Menyembah Ketika kepada aku diam sujud ke diam. ibuku, Jangan aku nggak ada kaitan dengan kau. Kutanya, ada tidak perintah menyembah kepada Roh Kudus dalam kitab kau? Ada nggak? Perintah sembahlah Yesus, sembahlah Roh Kudus ada tidak dalam kitab kau? Giliran Abraham sujud kepada Bani Het, kau bilang mana perintahnya dari Tuhan? Giliran kau sujud kepada Roh Kudus dan kau menyembah kepada 3 Tuhan yang kau poligami itu, kau nggak butuh perintah. Memang nggak ada lah kalian di otaknya, aku kalau tengok ya. Tuhan disujud itu masuk akal. Tunjuk Kalau sama aku perintah loh, sujud ini kepada Roh perintah. Kudus. Tunjuk sama Loh. aku perintah sujud sama Roh Kudus. Loh, tunggu, sujud Tunjuk kepada Roh sama Kudus aku perintah di dalam sujud Kristen sama menyembahnya Roh di Kudus. dalam roh dan kebenaran. Tunjuk sama aku bagaimana cara Dalam Kristen bagaimana menyembah caranya? itu dalam roh dan Ya, kebenaran. bagaimana? Makanya Caranya kamu bagaimana? jangan lari-lari Caranya dulu. bagaimana? Kita Caranya masih bagaimana? fokus di sini Caranya dulu. Kita bagaimana? masih fokusnya di sini Caranya bagaimana? Nah, caranya bagaimana Loh, menyembah kita dalam masih roh fokusnya kebenaran? di sini. Nanti Bagaimana kita caranya? jelasin, gampang. Cara Itu gampang banget. Kau jangan tipu aku. Kau jangan membodoh-bodohi aku ya. Aku lebih berkuasa daripada Tuhanmu di sini by the way ya. Tolong kau tunjukkan. nabimu 3 nggak kali ada bertanya. kuasa apa-apa, kok kamu Tunjuk. lebih berkuasa? Ada. Aku lebih berkuasa Tunggu daripada dulu, Tuhan kau. Buktinya, aku suruh turun kau kan. Jadi teman-teman, tidak ada gunanya bicara dengan keledai ya. Dia mengatakan tidak boleh Adam disujuti. Al-Quran mengatakan Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Adam. Tidak boleh Adam disujuti. Kau siapa? Kau Tuhan. Dalam kitab kau saja manusia sujud ke manusia itu banyak. Mana perintahnya dari Tuhan? Jangankan perintah Abraham sujud kepada Bani Het, Musa sujud kepada mertuanya. Sujud kau kepada perintah menyembah kau kepada Tuhan kau yang 3 aja nggak ada perintahnya.
Inilah hipokritnya kau sebagai Kristen. Yang kau lakukan dari tadi hanya mempelintir. Kau bilang Tuhan kami menyesatkan. Di kitab kau jelas tuh. Dalam kitab kau ayatnya berjibun. Tuhan kau menyesatkan. Itu kan ada konteks. Ketika iblis menolak mengikuti Allah, baru Allah nyatakan dia sesat. Baru dia katakan, karena engkau telah menyesatkan aku, ya, maka aku. Nah, baru kutanya sama kau, kenapa iblis kau pelintir Al-Quranku? Kau cuman pendusta, orang Kristen yang membela kepaganannya dengan berdusta. Orang kayak kau nggak layak diajak bicara, ya. Orang kayak kalau kau tuh layaknya dipaku di tiang salib, jep, dibakar hidup-hidup. Nah, makanya beruntung ada orang-orang Katolik zaman dulu. Harusnya kau salah satu orang disalib tancap seperti yang dilakukan Protestan dan Katolik zaman dulu. Ya, dipaku kau merusak peradaban kau, merusak suasana diskusi yang akademis. Orang-orang kayak kalian itu merusak peradaban, tau nggak? Enak lo diskusi sama orang yang bisa bicara, mengerti teks dan konteks. Giliran kitabnya pakai konteks, giliran Al-Quran kita dia pakai terjemahan. Suka-suka bapak moyangnya aja mentafsir. Inilah kalian Kristen. Hobi kalian itu apa? Merusak peradaban sejak zaman dahulu kala. Rata-rata kalian begitu. Coba perhatikan. Kalau kitab kami ada konteksnya. Kalau kitab kalian suka-suka aku lah yang menafsir. Aku yang jadi Tuhan dalam kitab kalian. Nah kan? Itu kalian. Dan masalahnya aku nggak lagi mau lama-lama ngobrol dengan orang-orang yang otaknya kayak keledai. Kata Allah dalam Al-Quran, penyeru kaum kafir sama seperti orang yang mengembala hewan ternak. Kita ngomong dia nggak dengerin, membebek aja, mbek, gitu ya. Oke, Tuhan menyesatkan. Saya kasih kalian clue pencerahan. Ketika dikatakan Tuhan menyesatkan, bukan Tuhan yang menyesatkan, tapi Tuhan mengizinkan sesat dengan mengizinkan iblis menyesatkan manusia. Karena iblis menjadi ujian buat manusia. Loh kok gitu? Coba kalian balik kata-katanya nanti. Kalian dapat duit dari laki kalian, kalian bilang Tuhan yang memberi rezeki. Emang laki kalian Tuhan? Giliran iblis yang membuat kalian sesat, kalian tuduh Tuhan kami. Giliran Tuhan memberi kalian uang, bila kalian dikasih uang sama bos kalian, terima kasih Tuhan telah dibagi uangnya. Inilah hipokritnya kalian. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, itu semuanya izin Tuhan. Orang dapat musibah, orang nggak dapat musibah, semuanya atas izin Tuhan. Itu dalam Islam. Dalam agama kalian, orang tersesat Tuhan kalian nggak tahu menahu. Karena memang ada sesuatu yang terjadi tanpa izin Tuhan kalian. Tuhan kalian nggak punya otoritas tertinggi. Konsekuensinya, kalau penyesatan manusia tidak tahu menahu Tuhan kalian, maka ada sesuatu yang terjadi yang Tuhan kalian lepas tanggung jawabnya. Karena Tuhan kalian bukan otoritas tertinggi. Karena ada dua yang punya otoritas, iblis dan Tuhan kalian sama-sama berkuasa. Iblis berkuasa menyesatkan, Tuhan kalian berkuasa berdiam diri ketika ada yang sesat. Di Al-Quran, iblis menyesatkan atas izin Allah. Itu Al-Quran. Kalau terima kasih Bang Ancu. Ya, apapun yang terjadi di dunia, itu semua izin Allah. Ada yang kehendak Allah, ada yang izin Allah. Paham? Itu yang gak kalian paham. Aku kasih kalian permen karet. Yang jadi kalian itu terbiasa. Tuh, makasih topinya Bang Ancu. Ganteng kali aku. Kalian gitu, giliran kami pakai penafsiran dan pakai hikmah, kalian nggak terima. Giliran kalian pakai konteks, Tuhan kami menipu, itu ada konteksnya. Iya, waktu itu dia menipu nggak sengaja. Kan Tuhan kami ada 100% manusianya. Iya, waktu itu Tuhan kami belum berubah jadi manusia. Waktu itu masih jadi roh. Waktu jadi manusia baru dia nggak lagi. Dia yang ditipu. Gitu. Giliran Tuhan yang menyesatkan, itu kan ada konteks. Giliran Al-Quran, bapak moyang kau mentafsirnya, suka-suka hatimu menafsirnya. Kebiasaan sih kalian itu merusak peradaban. Zaman kegelapan, gereja otoritas tertinggi. Muncul Protestan, John Calvin hadir, Martin Luther hadir, Zwingli hadir. Tahu-tahu malah menghabisi orang lain Protestan ini.
Datang orang Islam mengeluarkan orang Eropa dari kegelapan ke alam terang benderang. Giliran kita udah damai ngaku-ngaku pula. Orang Kristen yang hebat dulu loh. Orang Kristen menciptakan TikTok loh. Orang Kristen membuat YouTube loh. Orang Kristen semuanya. Orang Kristen yang buat sempak. Ngapain kalian pakai sempak? Orang Kristen yang bikin kacamata. Kenapa kalian gak tahu malu kali lo? Aku bingung loh. Ada makhluk, Masya Allah ya. Wajarlah kata Allah, orang kafir ini adalah orang yang dilaknat oleh makhluk Allah, malaikat Allah, dan dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena kayak gini kelakuannya. Nenek moyangnya merusak peradaban diperbaiki sama umat Islam. Udah enak di tengah-tengah mayoritas Islam hidup. Ngaku pula kalian jahat, kami yang baik. Kami pikul salib, kami ajaran tampar pipi kiri kasih kanan. Giliran diminta alamat, di mana alamat bang? Kenapa? Kami mau nampar nih. Kok gitu? Nggak bisa. Itu kan maknanya kan bukan harfiah, tapi kan metafora. Ajaran kami baik loh. Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, ya sudah sini ku tampar pipimu. Nggak kayak gitulah ceritanya. Aku kan Kristen pengikut Yesus. Oke, kalau begitu, barang siapa yang meminjam kepadamu, jangan kau tolak pinjam dulu 100. Akan nggak kayak gitu ceritanya. Konteksnya kan begini. Normal nggak kalian itu? Oke, Uni, saya sapa dulu nih. Ada 3 orang. Mungkin ada yang mau dialog sama Uni. Nur Anissa, Manesa, sama Indah ini Kristen atau Muslim? Silakan buka mikrofonnya. Kalian ngomong. Kalau Kristen bilang, kalau Muslim bilang. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya. Saya orang Nur Anissa Kristen atau Muslim? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman Muslim standby di bawah. Yang naik kasih kesempatan teman-teman Kristen ya. Kasih kesempatan Kristen naik supaya terjadi dialog, supaya terjadi diskusi lintas agama. Kita siapkan 2 sampai 3 kursi. Ini ada Bang Denny juga. Kristen Syariah dia. Keren dia. Salah satu orang Kristen yang menerapkan budaya poligami. Ini adalah Bang Denny. Ajaran poligami, menikahi lebih dari 1 istri. Bang Denny salah satu pencetusnya di Belanda ya. Dia nggak ada batas ya. Kalau di Islam maksimalnya 4. Kalau dia unlimited. Ayo kon. Oke. मैं कहाँ पे चलो कम था मुझे कहाँ पे Ben langam no dalam cukir. Ya, kita lanjut ke materi ya. Pertanyaan saya yang ada 5 pertanyaan saya yang sampai detik ini saya masih mencari jawabannya. Yang pertama itu adalah mengapa Kristen dikatakan ajaran kasih? 2. Apa kontribusi Kristen untuk peradaban? Yang ketiga, kenapa Bible dikatakan suci? 4. Apa hikmah atau manfaat Yesus 33 tahun hidup di dunia untuk peradaban? Untuk peradaban ya. Yang kelima, kok bisa kalian hidup gak tahu malu kayak gini? Nah itu 5 pertanyaan. 5 pertanyaan yang mau saya tanyakan. Kenapa saya katakan aneh rasanya kalau orang Kristen mengklaim bahwa ajaran mereka itu adalah ajaran kasih? Pertama, dalam kitab mereka. Ya, dalam kitab mereka ajaran kasih ini betul sih memang ada ajaran kasih. Emang ada. Tapi masalahnya ajaran kasih di sini rata-rata untuk para penjahat, untuk pelaku kejahatan.
dan ajaran kasihan untuk para korbannya. Rata-rata kekristenan Paulus mengajarkan untuk mengasihi orang-orang yang berbuat jahat. Pemerintah yang adalah penjajah pada waktu itu. Kemudian jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Kemudian tunduk patuh dengan ketakutan kepada majikan yang bengis. Kemudian jangan meminta kembali apa yang sudah diambil orang lain darimu. Jangan menolak ketika ada yang meminjam. Kalau ada yang paksa kamu jalan sama satu orang 1 mil, jalan 2 mil. Ini kasihnya kepada penjahat. Bahkan Yesus katakan dia datang untuk orang berdosa. Kasihnya untuk para penjahat, yang korbannya dapat apa? Kasihan. Kenapa? Karena di satu sisi Yesus mengajarkan kebencian kepada keluarga. Lukas pasal 14:26. Di satu sisi lagi Yesus sangat mengajarkan keras kepada saudara. Saudara jangankan nampar loh, jangankan saudara kalian menampar ya, jangankan saudara kalian menipu kalian, marah saja saudara kalian harus dihukum. Gokil nggak sih? Gokil ini ajaran. Untuk kerabat terdekat suruh sakitin, untuk musuh suruh ampuni. Makanya pemerkodok yang ada di Spanyol itu mereka tinggal minta maaf. Geger 200.000 anak dilecehkan pastor, para uskup Spanyol minta maaf. Kenapa? Ya akan diampuni. Jangan kau balas pastor, jangan dibalas, biarkan saja, ampuni mereka, berdoalah untuk mereka. Korbannya ya rasakanlah penderitaanmu, pikul salib. Pikul salib. Kenapa? Karena kasih karunia ketika kalian menderita sesuatu yang nggak patut kalian terima. 1 Petrus pasal 2 nomor 18-19. Jadi bingung saya. Kalian yang ajaran-ajaran kasih, jangan kalian tuntut kepada kami untuk ikut mengasihi musuh negara, musuh masyarakat, sampah masyarakat. Oke, disapa dulu. Amai, Ezra, sama Suhairi. Kristen atau Muslim, brother? Kristen. Oke, Suhairi ini Kristen atau Muslim? Suhairi. Lanjut, silakan. Nah, kalau kita lihat implementasi, ya malam Amai Ezra. Boleh saya bertanya? Boleh, bertanya saja. Kalau mau menjelaskan pakai data. Saya mau menanyakan tujuan Anda itu live itu apa tujuannya? Apakah mencari mengedukasi kebenaran publik atau menyiarkan kebenaran? Bukan. Tujuan saya adalah menampar para perusak peradaban yang mempelintir bahasa Indonesia, yang mempelintir informasi yang benar menjadi tidak benar, yang mencoba merusak peradaban dengan menyimpangkan informasi, ya. Kemudian mencerdaskan anak bangsa sebagai kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia, dan mengcounter para pemfitnah agama saya, kemudian memberikan mereka hadiah ciuman kudus dari saya. Contohnya kayak mana? Itu ya, itu tujuan saya. Jadi saya nih ragu sebenarnya dengan tujuan Anda. Tujuan Anda sebenarnya yang saya pelajari, yang saya simak dari tadi dan sebelum-sebelumnya adalah memecah belah bangsa ya. Jadi Anda itu sebenarnya tidak berguna bagi bangsa dan negara itu. Guna Anda apa? Guna agama Anda dan guna nenek moyang Anda apa di dunia ini? Guna Anda, nenek moyang Anda, bapak Anda, mama Anda, anak-anak Anda, keluarga Anda itu buat negara kita apa? Oke. Tanyakan kepada Allah Anda mengapa kami diciptakan. Kan Allahnya benar kan? Nah, tanyakan mengapa kami diciptakan. Guna Anda diciptakan adalah untuk membuktikan ya. 1. Membuktikan kepada seluruh makhluk bahwa ketika ada terang, ada gelap, ada manusia, ada iblis,
ada orang yang berjasa, ada yang sok berjasa playing victim. Kau nggak berguna, kau Nah, gitu, udah tahu jawabannya, kau kenapa gini. ditanyakan? Jadi ini bentuk keseimbangan Allah. Iya. Bahkan kotoran pun ada gunanya jadi pupuk. Nggak ada yang sia-sia diciptakan Allah. Nggak tahu saya Tuhanmu menciptakan sesuatu ada sia-sianya. Kalau kau suruh aku tanya kepada Allah, kok aku sudah jawab bahwa tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Pertanyaanku untuk kau ini, guna kau buat Indonesia apa? Ketika kau tuduh aku tidak berguna buat negaraku dan kau tuduh aku memecah belah negara, apa gunamu? Kutanya sama kau dulu, dalam agamamu kalau negara kita dijajah, boleh nggak kau berperang sama Tuhan? Aku dulu dong, Uni, aku dulu. Nenek moyangku dulu dong. Nenek moyangku dulu dong. Nenek moyangku itu Minimal saya membantu tidak mengusir memecah belah penjajah bangsa, dari ya. negara kita ini. Dengar dulu, nenek moyangku itu membantu Indonesia mengusir penjajah dari tanah Ibu Pertiwi ini. Allahu Akbar. Nah sekarang ku tanya balik. Kalau Guna yang kau, ini, mamamu, bapakmu, nenek gunanya apa? moyangmu, keluargamu untuk negara kita gunanya apa? Ada? Udah berguna buat negara kita? Mempertahankan kemerdekaan bagi bangsa dan negara. Boleh kau berperang. Kalau negara kita diperangi, kau boleh berperang. Oh boleh dong, kan banyak yang Kristen, boleh. tentara, polisi. Tunjukkan ayatnya Menjaga, dalam melindungi. kitabmu kau dibolehkan berperang melawan penjajah. Karena setahu aku yang pembaca kitabmu ini, barang siapa yang berbuat jahat kepadamu, jangan kau lawan, tapi apabila ditampar pipi kirimu kasih kanan. Berdoalah untuk boleh mereka, saya jawab? kasihilah musuhmu. Boleh saya jawab? Pertanyaannya, di mana Yesusmu mengajarkan kau boleh melawan orang yang menjajahmu? Di mana itu tertulis? Boleh saya jawab enggak? Jawab pakai Boleh saya dalil. jawab enggak? Silakan pakai Oke, saya jawab dalil ya. ya. Kecuali kau akui dulu kalau Bible tidak mampu menjawab. lanjut ngomong Karena lah, saya mau Bible jawab bukan ini. Saya panduan mau jawab ini, hidup. Mbak. Ya, jawab. Halo, Mbak, saya mau jawab ini, Mbak. Saya mau jawab, Mbak, ya. Permisi. Kayak gini ya. Jadi apapun isi ajaran agama Kristen yang Anda anggap palsu, jangan diotak-atik. Ya kan sudah masuk neraka semua kami kan, ya udah biarin aja. Iya, bilang Awal sampai Anda. yang mengatakan Gini loh, ayat kalau kau tujuan palsu Anda siapa? itu- Kok malah curhat sama Bunda, Nak? Oh, Jangan kan sama Bunda. Anda bilang masuk. Bunda ini bukan tempat curhat. Bunda tempat orang-orang yang mau merubah peradaban untuk berdiskusi. Tetei dulu anakmu, tetei dulu. Kan untuk orang memecah belah bangsa ini, Nak, ya. Ini Anakmu itu ya, seandainya dia tahu kalau kau berdusta, barusan diludahinya kau. Karena dia tahu ya, kalau nanti besar dia baca kitabmu, kata bapakku boleh melawan orang yang menjajah. Kata Yesus, apabila ada orang jahat padamu jangan kau lawan. Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Kata Paulus dalam Roma Oke, pasal 13 nomor saya 1, tanya patuhlah dulu, kepada saya tanya. pemerintah karena setiap pemerintahan datang dari Allah, termasuk pemerintahan Belanda dan juga pemerintahan Firaun. Tiba-tiba kau hadir ke oke, hadapanku Mbak, bilang, kami saya boleh mencoba. kau melawan penjajah. Anakmu nanti besar pas Oke, baca Bible Mbak. diludahi mukamu, kau bikin malu. Ini akan ada di YouTube terus. Anakmu akan meludahi Oke, muka. Mbak, saya tanya, Mbak. Kau penipu, Pak. Aku telah jadi pendeta, Pak. Kau tidak ikut Bible, Pak. Diludahi kau sama anakmu. Oke, gantian ya. Oh, jadi di ajaran agama kalian kalau orang tuanya berdosa, jadi anaknya boleh ngeludah bapak mamanya gitu. Oke, bagus sekali ya kalau gitu ya. Enggak, karena anakmu Kristen makanya aku bilang kalau orang Islam nggak boleh begitu. Karena di dalam Islam ketika mama bapaknya berdusta, apa urusannya sama anaknya? Kalau di agamamu bapak mamanya berdosa, anaknya yang dapat hukumannya. Tengok, Adam Oh, berdosa, berarti- kau mewarisi dosa Berarti Adam. Anda adalah Beda orang yang kita. hebat ya. Kalau dalam Berarti Kristen, Anda- Tuhannya orang Kristen. Anda orang hebat, lebih tahu Kalau- orang yang punya agama. Mantap. Loh, karena aku Berarti baca Anda Allah, kitabmu, berarti Anda kau lebih yang nggak tahu baca ya? kitabmu. Iya, Allah aku berarti lebih lebih paham tahu. kitabmu daripada kau. Buktinya, kau tahu nggak kisah Daud? Ketika Daud berskidi papap dengan bini orang yang dihabisi Daud atau anak hasil jinanya? Anak hasil jinanya yang dibunuh Tuhan. Kau nggak tahu itu. Dalam kitab Yesaya pasal 21 nomor 14.
Oke, saya mau Siapkan tanya dulu, tempat kalau memang tahu pembantaian isi untuk agama, anak-anak. Diam apa ajaran agama, dulu. tanya dulu. Aku Saya mau tanya aku dulu, tuh saya tanya aku dulu. memberitahu apa yang aku tahu. Aku bukan orang yang suka-suka nenek moyangmu kau tunjuk-tunjuk, kau tuduh-tuduh tadi memecah belah bangsa, tapi kau tidak bisa berguna juga buat bangsa. Dan aku memberitahukan kau apa yang nggak kau ketahui. Oh, Di ini kitabmu omongan tertulis Anda nih. bahwa Tuhan Anda memecah belah bangsa. memerintahkan anak-anak Omongan kecil Anda. untuk dihabisi nyawanya karena nenek moyang mereka berdosa. Di dalam Islam tidak boleh begitu. Islam nggak ajarkan begitu. Beda Tuhan kau, Tuhan yang kau imani dalam kitabmu dengan Tuhan yang ada dalam Al-Quranku itu beda sifatnya. Kita sepakati itu dulu, Oke. ya. Oke, saya tanya Memang dulu ya. kalau kau Di tidak dalam- membaca kitabmu, kau nggak Di banyak dalam tahu. ajaran agama kalian, di dalam ajaran agama kalian, siapa yang berhak menghakimi orang masuk neraka atau surga? Dalam agamaku Allah. Oh, berarti kamu setara dengan Allah berarti. Kapan aku bilang kau masuk neraka masuk surga? Oh, kamu dari tadi cari ngoceh bilang Kristen masuk neraka. Aku diberitahu sama Allah bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kok ketawa kau? Yang menghakimi Allah, tapi Allah memberitahukanku bahwa orang kafir itu semua akan digiring masuk dalam neraka. Gitu. Jadi Allahku memberitahukan kepadaku yang berhak menentukan mana masuk neraka, mana surga, mana orang kafir betulan, mana kafir yang enggak betulan, mana itu Allahku. Tapi Allah memberitahu bahwa orang kafir masuk ke dalam neraka. Kok tawa kau? Hah? Makanya baca Bible. Jangan asik nonton drama Korea aja. Kaget giliran dibacakan ayat-ayat kitab sucinya. Ah, betul juga ya. Apabila ditampar pipi kirimu, berikan yang kanan. Anak kau nanti kalau ditampar depan kau, kau suruh dia berikan pipimu sebelah lagi. Nah, Yesus yang suruh. Tuh, ngeri jadi Kristen. Untung aku bukan Kristen. Kok mencah belah bangsa kau? Emang berantem kita di sini? Kau giliran dibaca kitab sucimu, kau aja bangsa untung nggak masuk berantem. Islam. Kalau Islam kayak seperti Anda ngeri ya. Ngeri kalau saya jadi Islam Pintar. seperti Anda. Kalau memecah orang belah Islam bangsa. seperti saya, tidak akan ada orang yang tersesat. Kenapa? Kritis. Ketika diberikan dogma dan doktrin, yang betul. Mana dalilnya? Mana dasarnya? Daripada jadi kau, giliran dibaca kitabmu, kau hanya tahu-tahu dalam hati, ya juga ya ayatnya ya. Kok disuruh tampar pipi Saya kiri nggak kanan? aja karena Anda nggak tahu apa-apa tentang ajaran agama Kristen. Jauh, Oke, jauh kemampuan mari Anda. kita uji pengetahuan kita tentang pengajaran Kristen. Sekarang saya tanya sama kamu, apa arti Trinitas? Coba jelaskan. Kalau nggak, biar aku yang menjelaskan. Ya. Aku lebih Saya baik akan nih. percuma akan sia-sia menjelaskan kepada Anda karena Anda tidak Kalau akan pernah begitu kau menggunakan mengingkari akal Anda. perkataan Percuma Yesus. saja ya guys ya. Apa kata Yesus? Sebarkan Injil ke seluruh makhluk. Bahkan Yesus mengajarkan, jadikan semua bangsa muridku. Ternyata kau bilang percuma. Kau telah menentang amanat agung yang mengajarkan untuk menyebarkan ke Injil ke seluruh makhluk. Giliran di hadapanku kau bertemu, percuma. Giliran kau bertemu dengan nenek-nenek, Percuma saya dibaptis mengajarkan dalam kepada nama Anda yang Yesus. seperti ini. Inilah karena kau tak mampu berhadapan dengan orang Minang Islam yang kritis kayak aku. Coba kau ketemu sama nenek-nenek yang sakit. Disampaikan kepada dalam orang nama yang Yesus, mencari dalam nama Yesus berdoa kebenaran kita. saja. Kasih Indomie ya Nek ya, Nek. Karena berhadapan Tidak dengan perlu aku yang menyampaikannya bertanya kepada atas orang dasar yang apa tidak mencari imanmu. kebenaran. Buat apa aku mencari kebenaran? Aku bisa membuktikan kebenaran Islam kok. Ada ya? Ngapain aku cari Bagaimana kebenaran yakin yang kebenaran? sudah menemukan Mana? kebenaran kok? Bagaimana Definisi Anda kebenaran percaya apa? pada orang yang datang ke pada gua apa? dan tidak ada saksinya dia menerima wahyu? ini. Bagaimana Anda bisa percaya itu dia menerima? Aku udah tahu kau sebetulnya adalah orang yang membenci seorang manusia yang keluar dari goa jadi nabi, tapi menyembah kepada manusia yang keluar dari goa jadi Tuhan. Daripada keluar dari goa jadi Tuhan, lebih baik keluar dari goa jadi nabi. Sakit rasanya. Keluar dari goa jadi Tuhan. Anak saya yang ganggu sakit kan. Anak saya Iya, yang sakit ulu ganggu hati. sakit. Iya, sebenarnya ulu hati juga sakit. Keluar dari goa jadi Tuhan, disembah lagi sama kalian, ditelanjangi setelah itu sebelum itu. Dan kau tahu nggak? Justru Itu Lucifer salah, itu kan? dicampakkan ke dalam Makanya goa. Anda kurang tahu tentang ajaran Kristen itu. Kurang tahu itu makanya Apa bilang yang keluar kau dari tahu gua jadi tentang Tuhan. Kristen? Siapa yang Coba aku menjadikan tanya. Tuhan? Apa itu arti Trinitas? Kan Coba. saya bilang tadi, percuma menjelaskan kepada orang yang tidak mencari kebenaran. Curhat besok ya.
Cek Kodam besok, curhat besok ya. Curhat besok sesi curhat bersama Uniripa ya. Cek Kodam juga besok. Sekarang lagi diskusi ya. Tetek dulu anakmu. Ada-ada aja kalian. Giliran dibuka data, kalian bilang aku merusak peradaban. Giliran aku tunjukkan data, kalian bilang aku merusak peradaban. Giliran pernyataan kalian, ya daripada mempercayai manusia yang keluar dari gua jadi nabi. Giliran manusia keluar dari gua jadi Tuhan, merusak peradaban. Menyakitkan omonganku ya, merusak negara kita ya, tersakiti kalian ya. Giliran omonganmu mengatakan daripada percaya kepada manusia yang keluar jadi nabi dari gua, itulah kalian playing victim. Ditampar balik nangis, katanya tampar pipi kiri kasih kanan, belum nampar dan nabok kalian. Hipokrit banget ya. Apa-apa aja. Baik, silakan teman-teman Kristen yang lain yang mau naik. Silakan kirim permintaan, typing di bawah. Bang, saya Kristen bang, saya yang sembah anak manusia, yang Tuhan saya itu nggak adil. Silakan naik, kirim permintaan. Ngaku aja di bawah, Tuhan saya nggak adil bang, aku mau naik gitu. Giliran kami diskusi, urus agamamu. Giliran kawan-kawan Kristen kalian membahas agama kami, tepuk tangan kalian. Nggak ada yang lain, yang ini aja. Salam pagi sekalian. Ngapain kau naik ke sini? Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Seru nonton kakak. Ini sebentar, Ya, jadi uang deso Kristen atau Muslim uang deso? Uang deso. Kristen atau Muslim kamu? Halo, Muslim, maaf kepencet. mari kita. Ini belum ya, saya akan tunjukkan ajaran kasih dan kasihan sama fakta-fakta. Betapa kasihnya ajaran Kristen itu ya. Kita lihat bersama ya. Kita lihat bareng-bareng ya. Sudah lewat tema itu tadi Uni. Yang ini lagi sekarang. Apakah Tuhan Kristen adil? Oh iya ya. Udah lewat. iya ya. Ini lagi temanya. Berubah. Udah lewat ya. Tiap 2 jam berubah Ganti dulu tema. temanya. Udah, aku ganti tema dulu. Apakah Tuhan Kristen adil? Ganti temanya lagi. Why do you love me? Apakah Tuhan adil? Keadilan Tuhan. Nah, iklan dulu lah Bang Kesar. Iya, like Kaisar, monitor like Kaisar. Ya, Kakang Prabu, Anda sudah naik. Anda Kristen ya. atau Muslim? 12 menit semuanya. Oke, dibawa. Bang Kesar. Tadi katanya sholat. Oh, lagi sholat. Ya, jadi kita di sini kita ini diskusi, guys. Bagi yang tidak berniat diskusi, nyimak saja di bawah. Bang Nggak Imam masalah kok. Kristen atau Muslim, Bang Imam? Muslim. Ya, assalamualaikum Bang. Assalamualaikum Bang Imam. Waalaikumsalam. Ya, makasih. Standby di bawah ya. Bang Sadam, Kristen atau Muslim? Muslim bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang tadi itu bang, yang barusan naik yang Keadilan Tuhannya Kristen.
Saya mau tahu definisi adil dalam iman Kristen itu seperti apa. Saya pengen tahu dulu. Kalau dibilang adil ya adil sih, adil untuk para penjahat ya iya. Bang, Kristen atau Muslim? Oke, siapa lagi yang naik? Bang ARD, Kristen atau Muslim? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang salam di bawah. Muslim. Maaf kepencet. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Standby ya teman-teman Muslim. Kita naikkan teman-teman Kristen dulu. Aku lagi buka data juga. Yang kirim permintaan izin kasih kesempatan teman-teman Kristen ya, biar belajar mereka. Biar tahu Tuhan yang mana yang adil, apakah Tuhan mereka adil atau enggak adil gitu. Biar belajar. Kebetulan tugas kita kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nih ya, yang masih nyata sampai sekarang itu bahwa kita ini umat Islam, kontribusi kita terhadap negara sampai sekarang masih ada. Ini buktinya mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Inilah kita hadir di Komal Diskusi kayak gini. Oke, Bang Jengger. Monitor. Kristen Muslim. Cek Bang, maaf. Siap. Assalamualaikum. Makasih Bang. Waalaikumsalam. Yang Muslim standby ya. Kasih kesempatan teman-teman Kristen biar Aku 3 menit. Aku toilet dulu. Oke. Bang Kores, Bang Jibril, monitor. Bang Kores sama Bang Jibril ada monitor nggak? Belum kali ya, masih sholat. Oke, kita ganti anu saja, ganti shift. Oke, Mama. Aduh, Mama ini belum aktif. Ayo, di tap yuk. Bang Joe. Yang Kristen mana nih ya? Mamanya Kristen atau Muslim? Mamanya Bang Joe, Kristen atau Muslim? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kristen. Ada yang Kristen yang naik? Mamanya sama Bang Joe? Ada yang Kristen? Saya Kristen. Oke, Bang Jo Kristen. Mamanya Muslim atau Kristen, Bang? Mbak, Bu? Mamanya saya Kristen juga. Bukan Bang Jo yang kutanya. Yang ini di sampingnya Bang Jo ini. Akunnya namanya mamanya. Ya udah aku turunin lah. Bikin orang salah paham saja ini nama akun ini mamanya. Ada gila-gilanya lah. Oke, silakan Bang. Ya, Tuhan Kristen ya adil sesuai dengan kodratnya. Tuhan Kristen adil sesuai dengan kodratnya. Tuhan Kristen turun ke bumi itu jadi manusia kan Bang Jo? Betul. Sebagai laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Di mana keadilan untuk perempuan? Nah makanya kodratnya Tuhan punya kuasa. Nah, tergantung dia Pak. Kalau perempuan komplain, kenapa Tuhan tidak turun jadi perempuan? Ha? Kenapa hanya jadi laki-laki? Itu nggak adil buat kami perempuan. Itu nggak adil Paman. Kami sebagai kaum perempuan harus nggak terima. Ini Tuhan kami turun sebagai perempuan, kami turun sebagai laki-laki nggak mau, kami harus jadi perempuan, nggak terima. Tuhan tidak adil Paman. Lucu kali. Silakan Uni. Katanya Tuhan Kristen adil katanya. Sebenarnya kalau kita lihat
dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru, kalau saya mendefinisikan keadilan itu artinya sesuai dengan perbuatan, itu tidak ada keadilan. Kalau kita mendefinisikan sesuai perbuatannya. Tapi kalau suka-suka Tuhan, arti adil adalah suka-suka Tuhan. Bisa jadi. Karena contoh, Uza dibunuh karena dia teledor nggak sengaja pegang tabut Tuhan. Daud dibiarkan hidup walaupun dia telah mengambil bini orang. Gimana letak keadilannya? Onan dihabisi nyawanya karena dia membuang maninya, tidak menghamili istri kakaknya. Kemudian anak-anak kecil yang berteriak Elia, botak-botak Nela, botak kepada Elia, itu dihabisi nyawanya. Kalau definisi adil artinya adalah sesuai dengan porsinya, maka Tuhannya umat Kristiani dalam perjanjian lama, bahkan perjanjian baru itu tidak terlihat adil. Contoh, Tuhan dalam perjanjian baru itu menyelamatkan Paulus sang penjahat. Ya, tapi masalahnya Tuhannya umat Kristen itu datang untuk orang yang berdosa, bukan untuk orang benar. Nah, kalau dalam Islam, keadilan itu diperlihatkan dari sifat Allah yang Ar-Rahmanur Rahim. Walaupun orang-orang tidak menyembah kepada Allah, tetap diberikan kesempatan untuk bertaubat. Bahkan sekelas Fir'aun saja, itu masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan risalah kenabian dari Nabi Musa alaihissalam. Dan dalam Islam, bentuk keadilan Allah, dikatakan bahwa anak-anak manusia itu, lahir itu fitrahnya muslim, fitrahnya suci. Maka nanti mereka berdosa ketika mereka sudah bisa membedakan baik dan buruk, lalu menolak untuk mengikuti perintah Allah. Mereka melanggar setelah ada proses balik mereka. Dan perintah untuk adil juga diajarkan kepada umat Islam untuk memberlakukan sesuai porsinya. Tidak ada cerita ditampar pipi kiri kasih kanan. Itu tidak adil untuk orang yang menjadi korban. Jadi itu ya, ajaran adil itu dalam Islam, adil itu bukan sama. Adil itu artinya sesuai porsinya. Kalau Tuhannya umat Kristen, jelas saya bisa tunjukkan datanya. Pertama, waktu dia belum menjadi manusia, waktu dia masih menjadi roh dalam perjanjian lama, dia membunuh Uza. Kenapa dia membunuh Uza? Karena teledor. Tapi anehnya Daud dalam Imamat pasal 20 nomor 10, barang siapa yang berzina maka dia harus mati. Daud berzina gara-gara dia adalah nenek moyang Tuhan, dia tidak dihabisi nyawanya. Mari kita bandingkan antara apa yang dialami Uza dan Akhan. Uza dan Akhan ya, contoh kasus ya. Uza dibunuh Tuhan, itu ada, membuat Tuhan murka. Kesalahan Uza apa? Dia teledor, gak sengaja menyentuh tabut Tuhan. Giliran bini orang diambil Daud, Daud dibunuh Tuhan? Tidak, dibiarkan Tuhan. Yang dibunuh adalah anak hasil jinanya. Anak hasil jinanya yang tidak tahu apa-apa dibunuh Tuhan. Yang menikmati vagina istri orang adalah bapaknya. Yang dihabisi ditulah selama seminggu sakit itu anaknya. Itu bentuk ketidakadilan dalam Islam. Na'udzubillah min zalik. Ya, mari kita berkaca dari kasus Daud dan Uza. Akhan, kita lihat Akhan. Akhan, Uza, Daud. Ini kisah yang ada dalam Bible ya. Ntar kita lihat dulu ayatnya. Kita pakai dalil ya. Dan buat umat Kristen yang nggak pernah baca Bible, jangan nonton sini. Nanti kalian kaget melihat kejadian dalam kitab ini ya. Ini ada dalam kitab kalian. Ya, tapi mungkin kasih Riko dulu mungkin Uni, karena biar oh ya, silakan Riko. Dengan teman-teman Kristen. Silakan Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenal semua ya, saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung, sedang mencari rezeki di sini. Insya Allah ya. Saya berjualan aneka cemilan, pempek sutra tenggiri, abon tenggiri, kerupuk tenggiri, pastel mini abon tenggiri, peletek cumi-cumi, stik cumi-cumi, dan juga ada terasi ya, terasi Belitung, Bangka Belitung. Yang berminat silakan langsung ke WhatsApp saya, bisa DM, bisa WhatsApp langsung, karena di bio saya ada nomor WhatsApp. Kami kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui layanan parcel Cepat JNT. Insya Allah amanah dan halal, tidak bisa COD alias via transfer. Insya Allah amanah dan halal. Uni Ripa tambahin dikit aja.
Jangan lupa untuk beli teman-teman, aku udah nyicipin ya. Kemarin aku udah pernah dibeliin. Rasanya enak teman-teman, gurih seperti saya ya. Jangan lupa dibeli. Membeli makanan dari orang Islam itu membuat mereka tidak meminta-minta, menaikkan harga diri mereka, mensupport mereka dalam perekonomiannya. Begitulah kira-kira. Terima kasih semua. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turunin saya, host. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, host. Oke, sama-sama. Big brother, assalamualaikum brother. How are you today? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, how ya akhi? Masya Allah. Please continue nih. Ya, jadi kalau kita bahas ya tentang Akhan, ini terjadi Uzza dulu ya, Uzza. Ini kisah yang sangat memilukan ya. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uzza, lalu ia membunuh dia oleh karena Uzza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Tuhan. Ini kesenggol tabut Tuhan coy, langsung dihabisi nyawanya sama Tuhan loh. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uzza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya. Karena keteledorannya dihabisi nyawanya oleh Tuhan. Lalu bagaimana dengan Akhan? Ya, begitu juga dengan Akhan teman-teman ya. Nih ya, Akhan ini mencuri harta rampasan perang kalau tidak salah. Apa yang dilakukan? Dihadapkan ya. Lalu Bentar nih Akhan ya. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu karena Akhan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Akhan yang mencuri yang dimarahi orang Israel. Habis itu karena Tuhan marah ke orang Israel, Akhan dibakar, dilempari oleh orang Israel sampai mati sekeluarganya. Kok Tuhan begitu? Tuhan men-trigger orang lain untuk menghabisi nyawa orang lain itu gimana? Sementara ketika Daud mengambil bini orang, yang dihabisi nyawanya siapa? Anak hasil zina. Yes. Dan itu ditulis selama seminggu. Maaf ya, apa karena Daud ini adalah nenek moyangnya Tuhan? Yehuda berzina dengan Tamar, menantunya Yehuda. Dihabisi nggak sama Tuhan? Tidak. Apakah karena Yehuda ini nenek moyang Tuhan? Jadi kalau keluarga Tuhan itu nggak apa-apa guys. Tapi kalau orang lain, suku Amalek tuh dihabisi seketurunan-seketurunannya. Makanya sayangnya saya bukan keluarganya Tuhan ya. Kalau saya keluarga Tuhan mungkin saya juga dapat privilege di dunia ini. Nih, Daud itu ngambil bini orang, dia dibebaskan, anaknya yang dihabisi. Inilah bahayanya kalau punya Tuhan keluarga, punya nenek moyang, pasti dia bela nenek moyangnya. Inilah bahayanya kalau punya Tuhan beretnis. Apapun kesalahan etnis Yahudi, Tuhan akan bersama mereka. Giliran suku Amalek, habisi seketurunan-keturunannya. Oke, disapa dulu. Itu ya. Itu bentuk ketidakadilan yang saya baca dalam perjanjian lama. Bagaimana dalam perjanjian baru? Saya tunjukkan. Lanjut. Oke. Jesus son. Are you Christian or Muslim? Kristen bang. Kristen. Okay. Can you speak English, brother? 我可以用汉语说话的，Mandarin aku bisa. No, 没有，我没有中文 language no， 没有。Bukan 中文 tapi 中文。中文 ，OK， 我明白。有我说的是中文，我操。Ngomongnya yang benar. Oke, silakan brother. Iya, nggak. Silakan gimana ini? Tuhan Kristen adil, gitu ya? Ya, kita sedang diskusi ya, brother Jesus ya, anak Yesus ya, ini anak Yesus kan? Ya. Tapi, oke, aku boleh bernarasi ya? Calon mami, enggak? Ya, lanjut. Oke. Aku sih merasakan justru yang dinyatakan Tuhan oleh Muslim yang tidak adil. Contohnya, alasannya? Misalnya ya, jadi di dalam Muslim kan jika mati syahid itu seorang laki-laki dapat 72 bidadari. Betul, jadi diberikan
gender gitu. Maksudnya hal yang berhubungan dengan maksudnya cowok dikasih cewek gitu, tapi cewek dikasih cowoknya tidak ada janji. Itu satu. Terus yang Satu kedua, dulu. nggak Wait. banyak soalnya, boleh nggak? Satu aja dulu. Satu aja. Saya tertarik membahas TikTok langsung satu. Oke. Jadi menurut Anda itu adil kalau laki-laki diberikan 72, perempuan diberikan 72 juga laki-laki gitu? Kalau sebaiknya sih nggak usah dikasih. Menurut dua-duanya. Anda? Nggak usah dikasih. Tunggu, kamu bukan Tuhan. Yang saya tanya adil itu sama atau meletakkan pada porsinya? Definisi adil dalam perspektif kami umat Islam kan sesuai porsi. Yes, sesuai Kan porsi. menurut Anda loh kalau sesuai porsi ya nggak cocok. Oh enggak, Ya. gini dari Pak. Begini, enggak, kita itu bicara tentang tataran pemahaman kita terkait Boleh. keadilan. Boleh, Coba silakan. kamu jelaskan. Saya minta gagasan dan ide kamu, pemahaman kamu. Adil itu sama atau sesuai porsi? Oke, gini. Kan sesuai porsinya Mbak Rifa ingin Yes. pergi ke keinginan perempuan, bukan gender. Saya tidak bertanya bukan tentang manusia dulu. Nggak, gini, Brother, saya udah tahu. definisi Saya udah tahu. keadilan dulu. Bentar dulu, saya udah Kenapa tahu merasa maksud Mbak Rifa. Kenapa belum? Saya Sebentar, Mbak hanya Rifa. bertanya definisi keadilan Pertanyaan Anda. Mbak Rifa udah saya langsung pahami. Makanya saya langsung jelaskan. Saya langsung Definisi jelaskan. keadilan. Ya, saya langsung jelaskan. Silakan. Mbak Rifa pasti ingin ke arah kalau misalnya perempuan itu bukan itu yang diinginkan. Betul Saya nggak? tidak bicara ke Betul, sana. pasti Saya arahnya ke tidak situ. bicara keinginan. Loh, kok Anda memaksakan Iya, nanti apa coba yang ya. tidak saya? Coba arahkan nanti Saya pasti tidak ke berpikir ke sana. Saya ingin Anda menjelaskan definisi adil. Dalam Islam, adil itu sesuai porsinya. Betul, namun dalam kebutuhan Dalam seksual, Kristen, pahamin. Dalam kebutuhan seksual dan kebutuhan seksual, Sebentar. gini loh, kebutuhan seksual laki-laki dan perempuan yang lebih tahu siapa? Istri Anda suka dipakai rame-rame? Oh, bukan dipakai rame-rame, tapi gini, saya punya teman Suka, banyak. punya Bentar. banyak laki itu suka. Makanya Tunggu, bentar. saya nggak Oh, suka banyak yang suka. Jangan-jangan Anda hidup bersama Oh, no, no, perempuan. banyak yang suka. Oh, jadi istri kamu suka dia punya. Oh, enggak tuh. Kamu sudah bertanya belum ke perempuan terdekatmu bahwa mereka suka punya banyak laki? Sudah. Oh, jadi memang mereka suka punya banyak Yes, laki. ada yang suka. Pantesan. Yes. Pantesan maniak Enggak, memang keluarganya betul. wajar. Jadi Ya, perempuan oke. juga. Iya, Bentar nggak dulu, apa-apa. Mbak. Enggak. Bentar dulu. Tunggu. Kalau Itu Mbak istri Rifa atau tidak menyukai, ibu Anda? it's okay. Kalau Enggak, Mbak Rifa saya tidak nggak suka punya menyukai, banyak laki. Nah Enggak. iya, kalau Mbak Haram Rifa jadah, tidak na'udzubillah menyukai, min it's dzalik. okay. Astagfirullah, Tapi banyak astagfirullah ya perempuan habibi. yang masih membutuhkan itu. Tunggu. Hai perempuan di bawah, istrinya si Yesus dan mamanya suka dipakai laki-laki banyak. Bukan Kalian dipakai. suka punya Nah, banyak sekarang laki-laki. laki-laki pakai atau apa itu Loh. istilahnya? Loh, kalau laki-laki kan Jangan memakai, dibawa kan negatif. ditiduri perempuannya. No, bukan Ketika gini. lakinya ada 7, dipakai bareng-bareng. itu kamu kan hanya istri Anda pembelaan. suka begitu. Uni Rifa itu Loh, hanya pembelaan. Tunggu dulu teman-teman ya. Enggak. Sekarang saya udah survei. Diskusi itu. Bentar dulu, kan saya udah survei. Anda survei berapa Oke. perempuan yang Anda tanya Oke, yang suka sebentar. dipakai banyak Saya ini laki-laki? hidup di dunia entertain. Ya, kalau kamu kan Saya bukan di dunia tanya, entertain. tunjukkan perempuan Ya, yang bentar dulu mengatakan dong. saya pengen punya banyak laki. Coba Ya, siapa bentar dulu dong, perempuannya? bentar dulu Istri dong. Anda satu. Ya, bentar dulu, Orang bentar tua dulu. Anda. Lanjut. Di dalam dunia entertain ini, termasuk istri saya, kalau saya lagi Istri Anda ya? No, saya heart to heart sama dia. Kamu iri Iya, nggak? istri Anda. Iya, istri enggak, Anda. Saya nanya, kamu iri nggak ketika jika saya masuk surga dikasih 72 bidadari, kamu enggak? Dia bilang, ya irilah, senah. Dia juga pengen punya banyak Ya laki. betul, karena Tuhanmu juga Nah. memberikan itu ke laki-laki, makanya harus Oke. adil. Oke, saya Gitu, jawab. seandainya Inilah tidak perbedaan. akan iri. Gantian dong. Gitu. Inilah perbedaan laki-laki perempuan Kristen dengan perempuan Islam. Kamu Perempuan tanya, Kristen yang aku ingin tanya- loh. yang saya tanya muslim saya semua. perempuan loh. Yang saya tanya muslim Saya perempuan semua. loh. Katanya istri kamu Iya, muslim. dan teman-teman saya semua Istri kamu Islam. Ya, dan semua teman-teman saya Saya tanya seperti istri itu. kamu Islam nggak? Ya, istri saya Kristen, namun saya tanya Ya bukan sudah, sama istri saya saja. kamu pengen dipakai banyak laki-laki. Pengen Perempuan memakai. Muslim, loh, pengen memakai. Betul. Oh, berarti istri kamu pengen pakai laki-laki Betul, banyak seandainya gitu. laki-laki diberikan, dia pun pingin. Ya, Oh, dia pengen juga. Ya, betul. Kalau Uni Rifa saya tidak, jawab. ya nggak apa-apa. Nah, Ya, inilah saya enggak, definisi saya enggak. ketidakadilan Ih, itu. amin. Gila Nggak aja apa-apa, dipakai tapi rame-rame. Uni Rifa kalau Ya udah. Uni Rifa buka Enggak, mata, udah. bentar dulu. Makanya Loh, kenapa ada ini kok bicara? Bentar dulu, kenapa ada gigolo di Indonesia ini? Karena perempuan Oh, istri juga kamu butuh- pengen punya gigolo? Bukan, karena perempuan itu juga ada kebutuhan. Jadi kamu harus buka mata. Iya, enggak. Saya tidak lagi adil nggak itu bicara. tuh di sini. Kamu mungkin berteman dengan gigolo nggak apa-apa ya. Tapi maaf ya, ini kita bicara tentang ajaran. Oke, saya. laki-laki Aduh, ini ingin orang punya kenapa istri- sih? Kita lagi Bukan. bicara ajaran loh. Gini, Kamu Mbak. kehidupan Shalom. kamu jangan bawa-bawa ke sini loh. Bukan. Laki-laki punya 72 Saya mau juga, teman nunjukkan saya nggak ada. dulu. Teman saya Iya, nggak ada. sekarang saya Makanya saya diam amit-amit dulu. amit-amit Iya, ajaran iya. itu.
Amit-amit ya Tuhan yang memberikan bini-bini orang 72 kepada bidadari banyak ya. banget. Nah itu amit-amit. Jijik ya, jujur ya, jijik melihat Tuhan yang memberikan istri-istri orang kepada laki-laki ya, jijik ya. Memberikan 72 bidadari Iya, dan di surga. iya. Dan di Iya, surga. siap. Kalau di dunia diberikan nggak jijik? No, kalau di Nggak dunia jijik. ini gampang banget, tinggal ke Enggak, saya tanya. tinggal kalau bayar Tuhan aja. bisa nggak sih kita ngomong itu kayak gini loh? Saya Enggak, ngomong karena apa kamu Mbak tangkap. Rifa ini Saya tanya kalau memberikan Tuhan yang standar memberikan atas dirimu perempuan. sendiri tanpa Bukan. survei. Saya bertanya sama kamu, saya lagi survei. Saya lagi survei sama Apa? kamu. Ya, coba, Kamu ada nggak bilang saya tanya dulu, ada ya nggak orang nih perempuan kalau yang butuh? kalau mau ngomong itu gantian. No, Saya dulu atau ada kamu? tidak perempuan yang No. Apa sih ini? Saya tanya pendapat kamu. Kalau Tuhan memberikan istri-istri di surga kamu jijik? Saya tanya, kalau Tuhan memberikan istri-istri di dunia kamu jijik nggak? Ya, istri satu aja lah, ngapain istri-istri? Saya telinga kamu sehat nggak? Katanya kamu Ya, di sehat, entertain. karena saya Ya tidak udah, poligami. pertanyaan saya, kalau ada Tuhan yang memberikan istri-istri orang kepada satu laki-laki, kamu jijik atau membanggakan Tuhan itu? Ya tidak lah. Oke, mantap. Ini jujur ya. Jujur, makanya Oke. saya kita buka teman-teman sebentar dulu, kitab sebelum dia. dibuka, Coba jadi nggak gimana? ada. Tunggu dulu. Saya mau tunjukkan kamu jijik dengan Tuhannya Kristen ya. Tuhan Kristen menjijikkan karena Jangan memberikan lari ke istri. jijik dulu, jadi Tuhan Loh, adil. Tuhan saya adil. Tuhan saya memberikan istri-istri Tuhanmu adil, bidadari. jangan lari. Adil karena adil sesuai porsinya. Adil itu sesuai porsinya. Nah iya dong. Adil. Nah, diam dulu. Kalau mau tantrum jangan di sini. Masa saya kasih ayat kitab? Kenapa kok takut dibuka ayatnya? Tahu kalau di dalam kitabmu ada Tuhan memberikan tahu? Enggak, tunggu dulu. Kenapa takut melihat kitab sucinya sendiri? Karena kamu dari tadi nggak berhenti bicara. Saya mau tunjukin ayat. Ada Tuhan yang menjijikkan, memberikan Bahas bini dulu orang Tuhanmu. Oh, Tuhan saya sudah jelas. Tuhan saya adil sesuai porsinya. Porsi Perempuan gimana? tidak layak memiliki laki-laki banyak. Perempuan maniak tidak mungkin masuk surga. Perempuan seperti istri kamu itu maniak seks berarti karena butuh cowok laki-laki banyak. Oh bukan, zuyinna linnasi hubu syahawati minan nisa. Bahkan di dalam agamamu Tuhan sendiri tahu kalau kebutuhan laki-laki itu terhadap banyak pria. Contoh, Tuhanmu sendiri memberikan bini-bini orang kepada Daud dalam 2 Samuel. maniak. Betul, Daud itu maniak dalam kitabmu. Tuhanmu tahu itu kebutuhan Daud, bahkan Tuhanmu yang memberikan. Nggak ada ayatnya kok. Kamu nggak bisa menerima. Saya tidak. Loh, kamu gimana sih? Ini loh kitabmu sendiri, Tuhanmu memberikan bini orang kepada Daud. Nih loh, baca ayat ini. Ya baca ini loh ayatnya loh. Enggak, ini room pengecut. Pengecut banget. Bukan pengecut, kamu soalnya nggak berhenti nyerocos. Kita lihat Ini ya. enggak, saya tidak mania. Kamu jangan framing. Saya tidak mania. Istri kamu Kenapa mania, kamu laki-laki bilang mania? istri kamu mania Enggak, karena sekarang istrimu ini pengen perang dipakai mania. laki-laki. Loh, kamu kan gimana sih? Kan kamu yang bilang Ini kamu mania. jijik. Saya juga jijik. Saya juga jijik dengan perempuan yang pengen dipakai laki-laki mania, banyak kayak istri Muhammad kamu. mania. Ini loh. Emang Bukan. Muhammad maniak? Loh, yang mengatakan maniak itu saya kepada perempuan, bukan laki. Loh, iya, tapi perempuan. Kalau laki-laki bukan maniak. Kenapa itu natur? Kamu Karena yang Allah bilang katakan. maniak. Kamu dengar dulu dalam Al-Qur'an zuyina salah. linnasi. Aduh, ini orang nggak mau dengerin. 2 Samuel, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan memberikan bini orang kepada Daud nih. Kemudian berkatalah ya, dan kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Diam dulu yang lain. Ya, akulah yang mengurapi engkau Katanya menjadi cowok raja maniak, atas guys. Israel. Iya, ini menurut kau. Laki-laki itu maniak menurut kau. Kalau menurut aku perempuan yang pengen dipakai laki-laki banyak Menurut maniak. Tapi kamu. kalau laki-laki, hei, kau dengar dulu. Laki-laki dan perempuan nggak sama Fitnah nafsunya. Kamu yang Laki-laki bilang dan kok perempuan. Saya tidak bilang laki-laki maniak. Saya katakan perempuan yang Alasan. pengen dipakai. Makanya kamu itu tidak mau mendengar karena kamu tantrum. Bilang Tuhanmu perempuan nggak maniak lagi. Coba bisa nggak diskusi itu bagus-bagus? Coba kamu ngomong dulu. Coba. Ya udah kamu ngomong dulu. Coba Oke, kamu ngomong saya ya. Pandi. Boleh nggak teman kamu jangan mute saya? Boleh ya. Asal Sekarang kamu saya bisa bernarasi. gantian. Tunggu dulu. Kamu bisa nggak gantian sama saya? Kamu Boleh. mau TikTok atau Siap. saya diamkan dulu? Oke, Bisa. saya dulu Oke. ngomong. Sekarang kita sepakati. Tuhan yang memberikan istri orang, bini-bini orang kepada satu nabi, maka Tuhan itu maniak ya. Ya, bukan lagi Menjijikkan maniak, ya. itu soal adil. Saya tanya, kamu bilang kan kamu jijik. Kenapa kamu nggak berani menjawab? Kalau Tuhanmu memberikan bini-bini orang kepada Daud, kenapa kamu tertawa? Oke, Tuhanmu di sekarang. dunia saja memberikan bini-bini orang kepada Daud dalam 2 Samuel pasal 12, Iya, 27 pelajari dan 8. konteksnya makanya. Ini sekarang kita langsung ke adil dulu. Saya belajar kitabmu tuh 6 Ini tahun yang adil ya. dulu. Ini saya baru satu loh. Tadi saya bilang Adil itu dalam Islam sesuai porsinya. Dalam iman kami, perempuan itu porsinya tidak dipakai banyak laki-laki. Kalau laki-laki ada dalilnya. Zuyina linnasi hubu syahawati minan
Nisa. Diam dulu kau, makanya kalau aku ngomong, aku lagi bicara tentang agamaku. Boleh, Dalam Islam, Zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa, artinya laki-laki itu cenderung kepada perempuan. Dan ternyata baik Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Islam tahu betul kalau laki-laki itu bisa menikah lebih dari satu. Contoh, Yakub itu punya 4 istri. Yakub punya istri bernama Rahel, Zilfa, Bilha, dan juga Lea. Apakah dia berdosa? Kau tunjuk dalilnya kalau dia berdosa. Bani Israel itu keluar dari 4 istri. Itu pertama. Kalau kau bilang Tuhan kau jijik dengan Tuhan yang mengizinkan laki-laki menikah lebih dari satu, kau harus jijik dengan Tuhannya Bani Israel, bapaknya Yesus. Dan yang paling menjijik kan harusnya kalau kau jijik ketika umat Islam diberikan 72 bidadari, jijiklah kepada Yesus yang menjanjikan 100 istri. Matius 19 nomor 29. Baca ayatnya baik-baik ya. Udah dibaca, udah. Belum. Yuk kita bahas itu. Nah, dan kau juga harus jijik. Aduh, kalau kalian mau kita tenang Pak. Emang Muslim ini kadang pakai fakta sama metafora di metafora. Tunjukkan kalau ini metafora. Ketika Tuhan memberikan nih. Yuk baca. Enggak, giliran Yaudah saya kau baca. Saya mau kamu baca ayat ini dulu. Tunjukkan ini metafora atau giliran tidak. saya ngomong dulu. Iya, ini kalau kamu mau baca Tuhan, silakan baca, nggak usah nyuruh baca. Oke, saya baca. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Tuhanmu memberikan istri-istri orang kepada Daud. Itu lebih menjijikkan daripada memberikan bidadari surga di surga nanti. Ya, jangan karena binimu pengen dipakai banyak laki-laki, kau samakan otak setiap perempuan maniak seperti perempuan yang kau nikahi itu. Berbeda konteksnya. Ya, lanjut. Udah, Unirifa kasih kesempatan aku ngomong ya. Oke, silakan kau tunjuk data. Iya bentar, data beginilah Muslim itu meremiskan sesuatu yang meremeskan banyak cerita kau. Kupikir kau menjawab. Beginilah Muslim meremiskan. Kau bantah ayat ini. Kenapa main mute? Saya bantah kamu. Banyak kali ceritamu, buang-buang waktu. Kau tunjukkan kalau ini salah. Panjang tadi. Silakan. Oh iya, aku pakai data. Aku pakai data. Aku pakai data enggak? Ya, saya mau pakai data. Kau. Silakan. Oke. Kamu kan tadi membahas tentang tentang Daud. Lalu saya di awal membahas tentang 72 bidadari yang ada di surga. Ya. Muslim ini pingin meremiskan sesuatu yang Kristen tidak lakukan sekarang. Itu tuh remisan Muslim. Paham nggak? Contohnya, ini saya kasih contoh. Misalnya, tolong jangan di-mute dulu ya karena ini nyambung. Contohnya, ketika kita membahas Hajar Aswad, Muslim akan meremiskan ke Yesus adalah batu penjuru. Sebentar, ini saya juga sama. lagi nggak butuh curhatan kau ketika diskusi dengan orang lain. Langsung substansi. Sebentar, turun kau. Kayak doaku pula kau buka. Siapa kau? Punya ilmu aja nggak kau turun. Tuhan kau lebih maniak seks karena memberikan bini-bini orang kepada Daud, dan bahkan ketika Daud berzina mengambil bini orang yang dibunuh Tuhan kau, anak hasil jinanya bukan Daud. Kenapa? Bisa jadi karena itu nenek moyangnya, maka dapat privilege. Jijiklah kau sama Tuhan yang kayak gitu. Jijiklah kau sama Tuhan yang menjanjikan 100 istri kepada laki-laki. Matius 19:29. Dihilangkan kata wanitanya, istrinya di dalam kitab kau. Orang suruh jelaskan ini malah kau bicara beginilah Islam kalau diskusi meremiskan sesuatu. Kau bantah 2 Samuel pasal 12 ayat 7 ini kalau itu bukan Tuhan yang kasih, tapi itu iblis. Unirifa salah. Di ayat itu bukan Tuhan, tapi itu iblis. Oh salah, itu Unirifa, itu metafora, itu angan-angan dan cita-cita Daud aja. Kita bahas topiknya. Tuhan yang menjijikkan menurut kau ini kan kau bilang kau jijik dengan Tuhan yang menjanjikan istri-istri di surga. Kau jijik kan? Aku lebih jijik lagi melihat Tuhan di dunia mengambil bini orang lalu memberikan kepada nabinya. Itu lebih menjijikkan. Kalau di surga nggak masalah. Kenapa? Surga itu tempat kenikmatan. Daripada di surga yang penuh pesundal, lebih baik surga yang penuh bidadari. Tuhan yang menjijikkan adalah Tuhan yang memberikan bini orang kepada orang lain. Itu sangat menjijikkan. Menjijikkan. Kenapa? Karena yang paling parah adalah Tuhan ini memberikan kepada nenek moyangnya. Makanya dapat privilege. Karena dia bakalan keluar dari keturunan Daud.
Itu lalu menjijikkan sekali. Ya, Fandi, aku turun, ini akun besar ya. Nanti ke band ini. Bukan akun besar. Pikir akun besar. Kau mentang-mentang binimu maniak seks pengen dipakai lama banyak laki-laki, ya kan? Iri dia melihat laki-laki itu punya istri banyak, pengen punya laki banyak. Perempuan kayak bini kau nggak bakalan masuk surga Islam. Tidak akan pernah masuk surga Islam. Karena kapasitas manusia itu, perempuan itu bukan dipakai rame-rame. Perempuan itu diciptakan setelah Adam, tugasnya melayani. Laki-laki punya istri banyak, itu wajar. Di kitab kau nggak ada larangannya. Oh, kami kan tidak melakukannya. Kau nggak mampu. Karena kau nggak mampu, bahkan di kitabmu nggak ada larangannya poligami. Martin Luther sendiri mengatakan tidak ada larangan poligami. Lah kau tiba-tiba nggak ada, Tuhanmu nggak ngelarang. Kau kalau mau menjadi pengikut Yesus, kau nggak usah nikah. Yesus kau nggak nikah. Harusnya kau ikuti itu. Kau yang nggak mampu berpoligami, kau pula salahkan para nabi yang bisa berpoligami. Bahkan Tuhan kau sendiri memberikan bini-bini orang kepada nabinya. Aneh kau. Kan lucu premismu. Adil menurutmu, mamamu dipakai banyak laki-laki. Kau dapat perempuan banyak, mamamu dipakai mendesah-desah ada 7 laki-laki di dalam kamarnya. Itu adil menurut kau? Keadilan menurut kalian begitu? Keadilan menurut kami sesuai porsinya. Perempuan tidak mungkin diberikan hadiah motor, tidak mungkin perempuan diberikan hadiah senjata. Kalau dikasih bunga wajar. Ah, inilah kau. Giliran perempuan, bini kau itu, ya tipikal bini kau itu, apapun yang ingin dipunya laki-laki dia pengen punya juga. Makanya ada juga yang memproduksi dildo gara-gara bini kau itu. Bini-bini seperti ini yang butuh dildo, teman-teman. Ada laki tetap beli dildo dia. Nggak cukup cuma 1 burung. Kalau laki-laki nggak cukup 1 perempuan wajar, karena ada fase monopos perempuan. Ya, ada fase di mana nanti perempuan itu ketika sudah punya anak dia tidak lagi mementingkan masalah seksual. Ada fase di mana perempuan itu tidak sanggup melayani suaminya. Fase menstruasi dalam sekali sebulan. Itu ada halangan terhadap perempuan untuk melayani suaminya. Laki-laki tidak. Semakin laki-laki semakin tua, dia semakin berminyak, kawan. Ah, itulah. Bini kau nggak sanggup, dia nggak mau dia. Dilihatnya kalau laki-laki dapat 5 bidadari, dia pengen 5 laki-laki. Ayo bang, adik bang, abang 1. Ih, takut kali aku membayangkan itu. Bayang aku itu. Naudzubillah min dzalik. Psikopat emang. Kebayang aku. Dia tadi homreng Uni. Enggak, bininya. Enggak, kata dia pernah berdebat sama dia nggak punya bini. Dia nggak punya bini, dia homreng. Homreng, dia aku tahu di dirinya. Enggak, penipu banget ya. Dia bilang dia jijik dengan Tuhan yang menghadiahkan 72 bidadari, tapi di kitabnya Tuhan ngambil bini orang untuk diberikan kepada ini. Dan dia masih menyembah kepada Tuhan itu. Bahkan dia katakan bahwa Tuhan itu adalah manusia yang menjelma. Lucu orang Kristen ini sekarang. Jijiklah kalian kepada Yakub yang menikah 4 orang istrinya. Nenek moyang Tuhan kalian aja bininya banyak. Silakan yang lain. Aneh kalian Kristen ini.